Bulan depan kami akan menikah. Kamu juga harus ikut merayakan kebahagiaan kami, ya. Ucapan tanpa perasaan dari mantan suamiku itu membuat udara di depan pintu seolah membeku seketika. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah, malah dengan angkuh merangkul pundak perempuan muda yang berdiri di sebelahnya. Sepertinya, dia tidak pernah membayangkan sedikitpun bagaimana perasaanku selama beberapa bulan terakhir ini. Saat itu, dia belum tahu bahwa nyawa kecil yang tertidur pulas dalam dekapanku akan menghancurkan rencana bahagia mereka dari akarnya. Sinar matahari sore di musim gugur yang lembut menerangi lantai ruang tengah dengan hangat. Aku duduk di samping buayan, menatap lekat nyawa kecil yang berembus napas teratur dalam tidurnya. Usianya baru 2 bulan. Wajah Cahya, putraku, begitu polos laksana malaikat. Aroma manis susu dan wangi lembut bedak bayi memenuhi seisi ruangan. Saat aku menggenggam tangan mungilnya dengan jemariku, Cahya tanpa sadar balas menggenggam jariku dengan erat. Setiap kali merasakan kehangatan yang pasti itu, aku merasa bongkahan es kecemasan di lubuk hatiku perlahan-lahan mencair. Tepat 5 bulan telah berlalu sejak aku menandatangani surat cerai. Aku masih ingat dengan jelas suara hujan dingin di malam itu. Kehidupan pernikahan yang telah kujalani dengan sepenuh hati, selama 10 tahun berakhir begitu saja. Bayu, yang saat itu masih suamiku, menatapku dengan mata dingin dan mendorong selembar kertas ke atas meja. Aku sudah tidak bisa lagi bersamamu. Aku juga punya hak untuk menikmati hidupku sendiri. Kata-kata itu bergema di hatiku, seolah mengirisnya dengan pisau tajam. Aku tahu alasannya. Selama 10 tahun, sejak 3 tahun pernikahan kami, sikap Ibu Ratih, ibu mertuaku, semakin hari semakin dingin. Setiap kali ada acara kumpul keluarga, beliau selalu melontarkan kata-kata yang secara tidak langsung menyalahkanku. Keluarga Prayoga tidak boleh berakhir di generasi ini. Kamu juga harus berusaha lebih keras, kalau tidak, kami yang repot. Di bawah tekanan itu, aku terus menjalani program kesuburan yang berat. Hampir setiap hari aku pergi ke rumah sakit, menahan sakitnya suntikan dan pemeriksaan. Di ruang tunggu, sendirian, aku sering meneteskan air mata tanpa suara sambil melirik para ibu hamil lain yang tampak bahagia. Meskipun begitu, aku selalu percaya bahwa suatu hari nanti, kami akan bisa menimang bayi dalam dekapan kami. Awalnya, Bayu juga kooperatif. Tidak perlu terburu-buru. Kita jalani saja sesuai ritme kita, begitu katanya. Namun, seiring berjalannya waktu, 5 tahun, 7 tahun, sikapnya berubah. Dia menjadi tidak peduli dengan penderitaanku menjalani pengobatan, dan semakin sering pulang terlambat dengan alasan pekerjaan atau minum-minum bersama teman. Dan pada akhirnya, dia mengucapkan kata-kata penolakan yang jelas kepadaku. Saat itulah, aku sadar bahwa aku hanya dianggap sebagai alat untuk melahirkan penerus. Aku menyerah pada segalanya dan menandatangani surat cerai yang telah disiapkannya. Saat itu, aku bahkan tidak punya tenaga lagi untuk menyalahkannya. Di hari aku mengemasi barang-barangku dan meninggalkan rumah, hatiku benar-benar hampa. Aku tidak tahu bagaimana harus menjalani hidupku ke depan. Hanya kedua orang tuaku yang menyambutku dengan hangat tanpa berkata apa-apa. Kamu sudah berjuang keras, Yuni. Sekarang tidak perlu memaksakan diri lagi, kata ibu. Mendengar kata-kata itu, tangisku yang tertahan selama 10 tahun akhirnya pecah. Namun, takdir memang sungguh ironis. Beberapa minggu setelah kembali ke rumah orang tuaku, aku menyadari ada perubahan kecil pada tubuhku. Dengan perasaan setengah putus asa, berpikir bahwa ini mungkin hanya kehamilan palsu lagi, aku pergi ke ruang praktik dokter kandungan. Kata-kata yang diucapkan dokter di sana membuatku tidak percaya pada telingaku sendiri. Selamat ya, Bu. Kehamilannya sudah masuk 3 bulan. Di layar monitor USG, terlihat detak jantung yang luar biasa kecil namun kuat. Aku menatap layar itu sambil menangis terseduh-seduh. Keajaiban yang tidak pernah terwujud meski telah kuharapkan selama 10 tahun, justru datang sesaat setelah aku kehilangan segalanya. Aku tidak memberitahukan fakta ini sama sekali kepada mantan suamiku. Aku tidak akan menyerahkan anak ini kepada pria bermata dingin itu. Aku bersumpah dalam hati, apapun yang terjadi, aku akan melindungi anak ini seorang diri. Dan kini, kehidupanku yang mulai tenang tiba-tiba terusik oleh kedatangan tamu tak diundang. Ting tong. Suara bel rumah yang nyaring bergema di dalam rumah yang sunyi. Orang tuaku sedang pergi berbelanja, di rumah hanya ada aku dan Cahya. Mengira itu kurir atau semacamnya. Aku berjalan ke arah pintu depan sambil menggendong Cahya. Saat melihat wajah yang terpantul di layar monitor interkom, langkahku sontak terhenti. Di sana berdiri Bayu, yang sudah 5 bulan tidak kutemui. Dan dia tidak sendirian. Di sebelahnya,
Seorang perempuan muda dengan pakaian mencolok berdiri sambil merangkul lengannya dengan mesra. Jantungku mulai berdebar kencang dengan irama yang tidak menyenangkan. Kenapa dia datang sekarang, apalagi membawa perempuan asing? Aku sempat berpikir untuk pura-pura tidak ada di rumah, tetapi mereka sepertinya tahu aku ada, karena mereka terus menekan bel berulang kali. Tidak ada gunanya menghindar. Aku menarik napas dalam-dalam, memeluk Cahya lebih erat, lalu perlahan membuka pintu depan. Lama tidak bertemu, Yuni. Suara Bayu terdengar luar biasa ceria dan santai. Di wajahnya, tidak ada sedikit pun ekspresi penyesalan atau rasa canggung. Malah, seolah ingin pamer, wajahnya memancarkan ekspresi penuh percaya diri. Maaf datang tiba-tiba. Tapi ada sesuatu yang benar-benar ingin kusampaikan langsung padamu. Sambil berkata begitu, dia melirik perempuan di sebelahnya. Perempuan itu menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan, lalu tertawa kecil. Aroma parfumnya yang manis dan menyengat terasa mencemari udara di depan pintu. Bulan depan kami akan menikah. Kamu kan juga pernah jadi bagian dari keluarga, jadi ikutlah merayakannya. Mendengar kata-kata itu, aku tidak percaya pada telingaku sendiri. Baru 5 bulan bercerai, dan dia sudah akan menikah dengan perempuan baru? Aku tidak bisa memahami bagaimana dia bisa datang dan dengan bangganya melaporkan hal itu kepadaku, mantan istrinya. Di lubuk hatiku, aku merasakan kemarahan yang diam-diam mulai bergejolak. Namanya Vika. Dia masih muda, penurut, dan anak yang sangat baik. Ibuku juga senang sekali, dia sampai menangis terharu karena akhirnya merasa punya keluarga yang sesungguhnya. Kata-kata Bayu seolah sengaja dipilih untuk mereka benar-benar menganggap usaha dan air mata darah yang telah kutumpahkan selama 10 tahun seolah tidak pernah ada. Karena itu, aku sengaja datang membawa undangan. Yah, mungkin kamu akan merasa canggung, tapi aku ingin kamu merasa tenang setelah melihat kebahagiaan kami. Bayu berkata begitu sambil mencoba mengeluarkan sebuah amplop mewah dari saku dalam jasnya. Saat itulah, Cahya yang tertidur dalam dekapanku bergerak kecil dan mengeluarkan suara lembut. Tangan Bayu terhenti. Pandangannya beralih ke kain bedong yang membungkus tubuh dalam gendonganku. Dari sana, terlihat kepala mungil dan pipi yang kemerahan. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana wajah Bayu seketika pucat pasi. Vika yang tadinya tersenyum angkuh di sebelahnya juga menyadari keberadaan bayi itu. Matanya terbelalak dan tubuhnya membeku. Yuni. Itu. Suara Bayu bergetar. Sikapnya yang penuh percaya diri beberapa saat lalu lenyap entah kemana. Dia mundur selangkah seolah baru saja melihat hantu. Aku menatapnya dengan dingin, dan hanya menjawab dengan satu kalimat singkat. Anakku. Memangnya kenapa? Anakku. Memangnya kenapa? Saat aku mengucapkannya dengan tenang, wajah Bayu semakin pucat. Mulutnya hanya bisa komat kamit tanpa mengeluarkan suara. Vika di sebelahnya, yang sepertinya belum bisa memahami situasi, menarik lengan Bayu dengan kesal. Hei, apa maksudnya ini? Bayi itu anak siapa? Suara melengking Vika menggema di depan pintu. Cahya, terkejut oleh suara itu, membuat tubuh mungilnya sedikit tersentak. Aku tidak ingin ruang suciku ini dinodai lebih jauh lagi. Silakan pergi. Anak saya bisa terbangun. Aku tidak menunggu jawaban Bayu. Dengan tenang namun kuat, aku menutup pintu depan. Suara kunci yang berputar terdengar sangat keras. Di balik pintu, aku bisa mendengar suara seperti orang berdebat, namun tak lama kemudian, suara langkah kaki yang menjauh dan keheningan pun kembali. Aku bersandar di pintu dan menghela napas panjang. Dalam dekapanku, Cahya kembali bernapas kecil seolah merasa lega. Demi melindungi kehangatan ini, aku akan melakukan apa saja. Dengan pemikiran itu, aku kembali ke ruang tengah. Aku membaringkan Cahya dengan lembut di buayan, lalu duduk di lantai. Tiba-tiba aku teringat saat menikah dengan Bayu 10 tahun yang lalu, saat itu aku berusia 28 tahun. Bayu, yang ku kenal melalui seorang senior di tempat kerja, adalah pria yang tenang, baik hati, dan perhatian pada semua orang. Aku pasti akan membuat Yuni bahagia. Aku akan menjaga keluargaku dan juga keluargamu. Aku sungguh-sungguh mempercayai kata-kata yang diucapkannya saat melamarku. Namun, begitu aku menikah dan menjadi menantu dari putra sulung keluarga Prayoga, hidupku perlahan mulai kacau. Keluarga Bayu adalah keluarga terpandang dan kaya sejak lama. Ibu Ratih, ibu mertuaku, adalah orang yang aktif di berbagai organisasi wanita dan kegiatan lingkungan di daerahnya. Sebagai menantu keluarga Prayoga, kamu harus bersikap sopan agar tidak mempermalukan keluarga di mata masyarakat. Itulah ucapan favorit Ibu Ratih. Sejak awal pernikahan,
Setiap kali ada pertemuan keluarga atau acara keagamaan, aku selalu disibukkan di dapur. Cara menyajikan teh, bumbu masakan, semuanya dikomentari dengan sinis setiap hari. Meskipun begitu, aku selalu berusaha tersenyum dan menahannya, karena mereka adalah keluarga yang dipilihkan Bayu untukku. 4 tahun setelah menikah, ibu mertuaku jatuh dari tangga di rumahnya dan kakinya patah. Mulai dari dirawat di rumah sakit, rehabilitasi pasca rawat inap, hingga perawatan di rumah, semuanya dibebankan kepadaku seorang. Bayu. Dengan alasan sibuk kerja, bahkan jarang sekali menengok ibunya. Aku berhenti dari pekerjaan paruh waktuku dan setiap hari bolak-balik ke rumah mertua. Dari merawat kebutuhan pribadinya, menyiapkan makanan, hingga menemaninya rehabilitasi, aku melakukan semuanya tanpa mengeluh sedikit pun. Kamu kan menantu perempuan tertua, melakukan hal seperti ini sudah sewajarnya, kan? Ibu mertuaku, bukannya menghargai jerih payahku, malah bersikap seolah itu adalah hal yang biasa. Kamu kan tidak punya anak, jadi waktumu banyak, kan? Kata-kata itu adalah pisau yang paling dalam menusuk hatiku. Sambil merawat ibu mertua, aku sering menangis dalam hati. Namun, aku terus percaya bahwa suatu hari nanti ibu mertuaku akan mengakui usahaku, Bayu juga pasti melihat perjuanganku. Aku tidak punya pilihan lain selain menekan perasaanku dan terus hidup. Namun, penderitaan terbesarku adalah karena tidak bisa memiliki anak. Hari-hari yang kujalani dengan pergi ke klinik kesuburan terasa seperti berjalan di terowongan yang gelap dan panjang. Setiap pagi memeriksa suhu basal tubuh, histerosalpingografi yang menyakitkan, suntikan hormon yang membuat mual tak henti-henti karena efek sampingnya. Setiap kali melihat poster kelas ibu hamil di ruang tunggu, aku merasa seperti produk cacat. Bayu, yang awalnya menemaniku, mulai terlihat jenuh seiring berjalannya pengobatan. Hari ini ke rumah sakit lagi? Buang-buang uang saja. Apa benar ada hasilnya? Suatu hari, ucapan yang dilontarkannya itu menghancurkan sesuatu dalam hatiku secara telak. Rasa sakit fisik dan jeritan hatiku sama sekali tidak sampai padanya. Sejak saat itu, aku berhenti mengeluhkan tentang pengobatan kepada Bayu. Percakapan kami sebagai suami istri semakin berkurang, dan meski tinggal dalam satu rumah, udara dingin seolah kami adalah orang asing mulai mengalir. Tekanan tanpa kata dari ibu mertua yang selalu bertanya kapan punya anak, dan ketidakpedulian suami membuatku merasa seolah tenggelam sendirian di dasar lautan kesepian yang gelap gulita. Aku berpikir bahwa aku akan mengakhiri hidupku sebagai pembantu rumah tangga yang hanya dimanfaatkan. Beberapa bulan terakhir sebelum aku menandatangani surat cerai, Bayu hampir tidak pernah pulang ke rumah. Aku dipercaya menangani proyek besar, jadi harus menginap di kantor, begitu alasannya. Tapi sekarang aku tahu dengan jelas. Aroma parfum manis yang tercium dari Vika di depan pintu tadi. Aku bangkit dan membuka laci tua di sudut ruangan. Di laci paling bawah, tersembunyi di bagian paling dalam, aku mengambil sebuah amplop coklat kecil. Setengah tahun sebelum bercerai, saat aku memeriksa saku jas suami sebelum mengirimnya ke laundry, dan aroma parfum khas yang samar-samar tertinggal di kerah kemejanya. Aromanya sama persis dengan yang dipakai Vika hari ini. Bulan depan kami akan menikah. Suara bangga Bayu kembali terngiang di kepalaku. Mereka mungkin menyebarkan berita bahwa mereka menikah cepat setelah bertemu beberapa bulan. Tapi kebenarannya berbeda. Bayu sudah berselingkuh dengan perempuan itu saat pernikahan kami masih berlangsung. Bukan hanya karena ketidakcocokan karakter atau tidak bisa punya anak yang menjadi alasan perceraian. Mereka telah menipuku dan secara terencana mengusirku. Di dalam amplop coklat itu, ada beberapa catatan yang diam-diam kukumpulkan. Aku menatapnya dengan tenang sambil menggigit bibirku erat-erat. Saat itu, aku terlalu sibuk melindungi nyawa baru yang bersemayam di perutku, sehingga tidak punya tenaga untuk membalas. Tapi, jika mereka yang sengaja datang menginjak wilayahku, ceritanya akan berbeda. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka yang telah merampas segalanya dariku, menyakitiku, dan membuangku seperti sampah, lalu hidup bahagia tanpa menerima ganjaran apapun. Aku menyimpan amplop itu dan kembali ke sisi buayan tempat Cahya tertidur. Aku tahu persis apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Ibu mertuaku yang sombong itu pasti tidak akan tinggal diam setelah mengetahui keberadaan cucunya. Malam itu, ponselku menerima notifikasi panggilan masuk dari nomor yang kukenal. Itu adalah pertanda pertama dari pertempuran senyap yang akan segera dimulai. Ponselku terus bergetar, memancarkan cahaya dingin. Di layar, tertera 2 kata, ibu mertua. Aku hanya menatap layar tanpa menekan tombol jawab. Nada dering yang berbunyi berulang kali terasa seperti representasi dari obsesinya. Pasti Bayu sudah melapor padanya. Bahwa di rumah Yuni ada bayi yang sangat mirip dengannya.
Ibu mertuaku yang sombong dan lebih mementingkan garis keturunan prayoga daripada apapun, tidak mungkin akan tinggal diam setelah mengetahui keberadaan cucu yang mungkin sedarah dengannya. Aku menunggu dengan tenang hingga nada dering berhenti, sambil mengingat kembali kejadian setengah tahun yang lalu. Sekitar 3 bulan sebelum perceraian diajukan, sikap Bayu dan ibu mertuaku berubah secara tidak wajar. Ibu mertuaku, yang sebelumnya setiap hari bertemu dan selalu menyindir, masih belum punya anak juga? Tetangga kita, Bu Sari, sudah mau punya anak ketiga, loh, tiba-tiba berhenti membahas topik itu sama sekali. Awalnya, aku sempat berharap mungkin dia akhirnya menyerah padaku, atau mungkin mulai sedikit memahami perasaanku. Tapi itu adalah kesalahan besar. Mata ibu mertuaku saat menatapku berubah menjadi dingin, seolah melihat perabotan yang tidak berguna, atau sampah yang tinggal menunggu untuk dibuang. Yuni, saya sudah tidak berharap apa-apa lagi darimu. Cukup urus kebutuhan Bayu saja, itu sudah cukup. Suatu hari, saat aku sedang membersihkan dapur di rumahnya, dia mengatakan itu dari belakangku. Suaranya tidak lagi terdengar marah atau kecewa seperti dulu. Sebaliknya, ada nada ceria yang aneh dan getaran seolah telah menemukan harapan lain yang pasti. Aku ingat punggungku terasa dingin saat itu, sambil terus menggosok wastafel dapur. Selain itu, ibu mertuaku mulai sering menelepon seseorang dengan gembira untuk waktu yang lama. Jika aku mendekat, dia akan buru-buru mematikan telepon atau mengecilkan suaranya. Iya, benar-benar menyenangkan. Ya, kalau masih muda. Saya tidak sabar menantikannya. Kata-kata seperti itu kadang terdengar bocor. Dan perilaku Bayu juga jelas menjadi aneh. Dia, yang sebelumnya hanya bermalas-malasan di rumah atau pergi berjudi di hari libur, tiba-tiba menjadi sangat memperhatikan penampilannya. Setiap akhir pekan dia membeli kemeja atau jaket baru, dan sebelum pergi, dia akan menata rambutnya dengan saksama di depan cermin. Bahkan, dia mulai memakai parfum beraroma manis yang belum pernah digunakannya sebelumnya. Akhir-akhir ini aku sering bertemu dengan anak-anak muda di kantor. Kalau penampilanku tidak rapi, aku bisa diremehkan sebagai atasan. Saat aku bertanya dengan curiga, Bayu menjawab begitu, tanpa mengalihkan pandangannya dari cermin. Tapi dia tidak mau menatap mataku. Dia semakin sering pulang larut malam, dan alasan lembur atau rapat dengan klien menjadi hal yang biasa. Saat di rumah pun, layar ponselnya selalu diletakkan menghadap ke bawah di atas meja, dan dia tidak pernah melepaskannya bahkan saat mandi atau ke toilet. Di tengah tumpukan kejanggalan kecil itu, terjadi sebuah insiden yang menentukan. Suatu hari, aku mencetak buku tabungan rekening bersama yang dipercayakan Bayu kepadaku untuk mengambil uang belanja. Di sana, aku melihat deretan catatan penarikan uang dalam jumlah besar yang tidak biasa. 10 juta, 30 juta, 50 juta rupiah. Dalam beberapa minggu, sejumlah besar uang ditarik secara berurutan. Totalnya hampir mencapai. Melihat uang sebanyak itu, lenyap dari tabungan kami yang tidak seberapa, aku merasa darahku surut. Malam itu, dengan takut-takut aku menunjukkan buku tabungan itu pada Bayu yang baru pulang. Oh, itu. Ada pengeluaran mendadak yang harus aku talangi dulu untuk urusan kantor. Bulan depan pasti akan diganti sebagai biaya operasional, jadi kamu tidak perlu khawatir. Alasannya terdengar dipaksakan, dan suaranya meninggi. Tapi uang sebanyak ini, apa benar untuk pekerjaan? Saat aku mendesaknya, Bayu tiba-tiba memukul meja dengan keras. Kamu meragukanku. Kamu pikir siapa yang memberimu makan selama ini? Kamu kan hanya tidur-tiduran di rumah. Terintimidasi oleh kemarahannya, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi saat itu, aku yakin. Orang ini menggunakan uang dalam jumlah besar untuk orang lain selain aku. Dan ibu mertuaku juga mungkin tahu tentang hal itu. Ibu mertuaku adalah orang yang paling keras dalam hal penggunaan uang Bayu, dan tidak akan pernah tinggal diam dalam pengelolaan keuangan. Tidak mungkin ibu mertuaku tidak tahu Bayu menggunakan uang sebanyak itu, dan tidak mungkin dia akan diam saja jika tahu. Ketika titik-titik itu mulai terhubung, aku terjerumus ke dalam jurang ketakutan dan keputusasaan yang tak terkatakan. Mereka diam-diam sedang mempersiapkan untuk mengusirku. Di tempat yang tidak ku ketahui, masa depan baru keluarga Prayoga sedang dibangun, dan firasat itu menjadi kenyataan dalam bentuk yang paling buruk. Suatu malam, Bayu pulang lebih awal dari biasanya dan duduk di depan meja ruang tengah. Di tangannya, tergenggam sebuah amplop putih yang tidak ku kenal. Udara di ruangan itu terasa dingin dan tegang. Yuni, ada hal penting yang ingin kubicarakan. Biasanya dia tidak pernah menatap wajahku, tapi saat itu, dia menatap lurus ke mataku. Namun, di matanya tidak ada sedikit pun cinta,
kasih sayang yang terjalin selama bertahun-tahun, atau bahkan belas kasihan. Yang ada hanyalah cahaya dingin yang seolah ingin menyingkirkan penghalang yang mengganggu. Kita sudahi saja. Aku juga punya hak untuk menikmati hidupku sendiri. Aku tidak mau jalan di tempat terus. Itu karena aku tidak bisa punya anak, tanyaku dengan suara bergetar. Bayu menghela napas panjang dan melontarkan kata-kata kejam. Bukan hanya itu. Aku sudah tidak punya rasa cinta lagi padamu sebagai suami istri. Bayu memalingkan wajahnya dan berkata seolah meludah. Aku merasa sesak. Demi kebaikan kita berdua, lebih baik kita berpisah di sini. Seolah-olah semua kesalahan ada padaku. Aku bahkan tidak bisa menangis, hanya bisa menatap kertas di depanku. Dan keesokan paginya, saat aku masih belum bisa keluar dari kebingungan, seolah sudah diatur waktunya, ibu mertuaku datang ke rumah. Begitu melihat wajahku, dia tersenyum dingin penuh kemenangan. Aku sudah dengar dari Bayu. Kamu tidak akan berani-beraninya minta uang pesangon, kan? Ibu mertuaku tertawa sinis dan melanjutkan kata-katanya. Kamu tidak memberikan kontribusi apapun pada keuangan keluarga kami, jadi bersyukurlah kami tidak menagih biaya hidupmu selama ini. Lalu, dengan mata sedingin es, dia menatapku, cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Aku tidak bisa membalas apapun. Aku sudah lelah fisik dan mental, dan tidak punya tenaga lagi untuk berurusan dengan orang-orang kejam ini. Aku hanya bisa melarikan diri, memasukkan pakaian dan sedikit barang ke dalam koper, lalu meninggalkan rumah. Hari itu hujan turun dengan dingin. 10 tahun hidupku ternyata hanya cukup untuk satu koper kecil, begitu remeh dan hampa. Namun, mereka tidak tahu bahwa sesaat sebelum aku meninggalkan rumah, aku menemukan sesuatu dari dasar laci ruang kerja Bayu, dan diam-diam memotretnya dengan ponselku. Dan keajaiban bahwa pada saat mereka membuangku seperti sampah, sebuah nyawa kecil telah bersemayam di dalam tubuhku. Nada dering ponsel yang terus berbunyi, tiba-tiba berhenti. Dalam keheningan yang kembali, aku menatap layar yang sudah dingin. Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat muncul di layar. Besok aku ke sana. Aku akan melihat wajah bayi itu baik-baik. Kalau kamu berbohong, jangan harap bisa selamat. Dia akhirnya bergerak. Aku menatap tajam tulisan di layar sambil menarik napas perlahan. Dulu, aku pasti akan gemetar dan menangis ketakutan hanya dengan melihat pesan ini. Aku yang dulu selalu takut pada mata dingin dan kata-kata tajam ibu mertua, dan hanya bisa meminta maaf. Tapi aku yang sekarang berbeda. Dalam dekapanku, ada nyawa berharga yang harus kulindungi apapun yang terjadi. Aku bangkit dan membuka brankas kecil yang tersembunyi di dalam lemari. Di dalamnya, tersimpan dengan rapi bukti-bukti yang kukumpulkan sebelum bercerai dan beberapa dokumen penting. Aku pikir butuh waktu lebih lama sebelum semua ini terungkap. Tapi jika mereka yang datang menginjak-injak wilayah suciku, aku tidak akan memberinya ampun. Aku memeriksa isi brankas dan menutup pintunya dengan tenang. Datanglah kalau berani. Aku tidak akan lagi menuruti perintahmu. Malam itu, sambil menggenggam tangan mungil cahaya, aku membulatkan tekadku dalam kegelapan. Besok, akhirnya tiba saatnya untuk berhadapan langsung dengan ibu mertua itu. Mereka belum menyadari keberadaan foto-foto dan dokumen yang kusembunyikan. Apakah mereka benar-benar berpikir aku tidak menyadari apa-apa sampai akhir? Pagi hari saat ibu mertuaku akan datang, aku menyesap teh tawar dingin sambil menelusuri kembali kenangan hari itu. Beberapa hari sebelum Bayu meminta cerai dan aku meninggalkan rumah, mereka benar-benar meremehkanku. Mereka yakin bahwa aku adalah perempuan tak berdaya yang hanya akan menangis pasrah dan diusir dengan menyedihkan. Hari itu, Bayu pamit dengan alasan ada persiapan untuk pembicaraan terakhir, lalu pergi seolah melarikan diri. Hanya aku yang tersisa di rumah. Aku menghentikan kegiatan mengemas barang dan melangkahkan kaki ke ruang kerjanya. Ruangan yang biasanya dilarang keras untuk kumasuki. Tapi, karena aku akan segera meninggalkan rumah ini, aku tidak punya kewajiban lagi untuk menaati peraturannya. Ruangan itu rapi seperti biasa. Namun, hanya satu laci meja yang sedikit terbuka secara tidak wajar. Seolah dibimbing oleh sesuatu, aku meraih laci itu. Di bagian dalam, sebuah amplop coklat yang tidak kukenal diselipkan seolah disembunyikan. Yang keluar dari dalamnya adalah surat perjanjian sewa dari agen properti. Di kolom penyewa, nama Bayu tertulis dengan jelas. Alamatnya adalah sebuah apartemen mewah baru di dekat kantornya. Tapi, saat melihat kolom penghuni lain, aku sontak menahan napas. Di sana tertulis nama Vika, seorang perempuan yang belum pernah kulihat, usianya 28 tahun. 10 tahun lebih muda dariku. Dia sudah mempersiapkan kehidupan baru dengan perempuan itu.
Uang hampir 100 juta rupiah yang hilang itu pasti digunakan untuk biaya awal apartemen dan perabotan. Tanganku mulai gemetar. Di dalam amplop itu, ada satu hal lagi yang menentukan. Sebuah tablet tua yang pernah digunakan Bayu. Sepertinya dia lupa mereset perangkat ini setelah berganti ke ponsel baru. Dengan jari gemetar, aku menyalakan tablet itu. Kata sandinya adalah tanggal ulang tahun ibunya, Ibu Ratih. Angka yang tidak pernah berubah sejak dulu. Begitu memasukkannya, layar terbuka dengan sangat mudah. Tanpa ragu, aku mengetuk ikon aplikasi pesan. Melihat percakapan yang ditampilkan di layar, aku tidak percaya pada mataku sendiri. Di sini, ada sebuah grup obrolan yang beranggotakan 3 orang, Bayu, Vika, dan ibu mertuaku, Ibu Ratih. Nama grupnya, Keluarga Baru Bahagia. Nama konyol itu membuatku merasa mual yang hebat. Setiap kali aku menggulir layar, sifat asli mereka yang menjijikkan terpampang satu persatu. Cepat usir perempuan membosankan itu. Aku sudah tidak sabar lagi, tulis Vika, disertai dengan emoji mengejek. Sabar sedikit lagi, sayang. Yuni itu kan bodoh. Kalau diberi alasan seadanya, dia pasti akan pergi sendiri, balas Bayu, sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun perasaan dari 10 tahun yang kami lalui bersama. Dan yang paling membuatku putus asa adalah kata-kata ibu mertuaku. Tidak perlu membayar pesangon sepeser pun. Dia kan produk gagal yang tidak bisa melahirkan anak. Vika kan masih muda. Pasti bisa segera memberikan penerus untuk keluarga Prayoga. Aku benar-benar tidak sabar. Saat melihat tulisan itu, sesuatu di kepalaku hancur berkeping-keping. Saat aku sibuk merawat ibu mertuaku dan menguras hatiku, rencana ini sudah berjalan. Sambil melontarkan sindiran dingin kepadaku, di belakang punggungku dia tertawa bersama perempuan muda. Sejak awal, mereka memang berniat merampas segalanya dariku dan membuangku setelah tidak berguna. Bukan kesedihan, melainkan kemarahan dingin yang kurasakan mengalir di seluruh aliran darahku. Aku tidak menangis. Aku pikir air mataku terlalu berharga untuk diteteskan demi manusia-manusia ini. Aku mengambil ponselku dan memotret seluruh layar percakapan itu tanpa sisa. Surat perjanjian sewa, salinan buku tabungan, semuanya. Sambil menggigit bibirku kuat-kuat agar tanganku tidak gemetar, aku terus menyimpan bukti-bukti itu. Tidak akan pernah kumaafkan, bisikku pada diri sendiri, tanpa ada yang mendengar. Inilah bukti pengkhianatan yang kusembunyikan tanpa memberitahu siapapun. Saat pembicaraan perceraian, aku sengaja tidak mengeluarkan bukti-bukti ini sama sekali. Aku memerankan peran sebagai perempuan tak berdaya dan menyedihkan yang hanya diam-diam menarik diri tanpa menuntut pesangon atau pembagian harta, persis seperti yang mereka inginkan. Semua itu kulakukan agar bisa menjatuhkan mereka dari pijakan saat mereka berada di puncak kebahagiaan. Namun, rencana itu tertunda sementara oleh kehamilanku yang tidak terduga. Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi. Waktu yang dijanjikan. Cahya, putraku, tampak puas setelah minum susu dan kini tertidur pulas di tempat tidurnya. Memecah keheningan damai itu, suara bel interkom yang nyaring berbunyi. Tidak puas hanya sekali, tombol itu ditekan berulang kali dengan kasar. Cara membunyikan bel yang kasar itu menunjukkan kejengkelan dan keangkuhan orang di balik pintu. Aku menarik napas dalam-dalam dan perlahan bangkit. Aku memeriksa ekspresiku di cermin. Tidak ada lagi wajah menantu yang ketakutan dan selalu mengamati raut wajah ibu mertuanya. Yang ada adalah wajah seorang ibu yang memiliki nyawa yang harus dilindungi. Saat membuka pintu depan, seperti yang kuduga, di sana berdiri ibu mertuaku dengan bahu bergetar karena marah. Sama seperti Bayu kemarin, tidak ada sedikit pun rasa bersalah, hanya tatapan merendahkan yang angkuh. Lama sekali. Mau sampai kapan kamu membiarkanku menunggu di luar? Tanpa mengucapkan salam, ibu mertuaku berteriak seolah hendak masuk tanpa melepas sepatunya. Aku dengar dari Bayu. Kamu melahirkan anak laki-laki lain dan mencoba memeras putraku, ya? Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah tuduhan yang tidak masuk akal. Mungkin Bayu, untuk menutupi kemandulannya, menjelaskan bahwa aku berselingkuh dan punya anak dari pria lain. Aku sampai tidak bisa berkata-kata melihat betapa besar rasa gengsi dan pengecutnya laki-laki itu. Dasar perempuan rendahan. Tidak bisa memberikan keturunan untuk keluarga Prayoga, sekarang malah menggendong bayi yang tidak jelas ayahnya. Dengan muka tebal kau pamerkan anak haram itu pada Bayu, di mana urat malumu? Kata-kata ibu mertuaku setajam pisau, mencoba merobek harga diriku. Dulu, aku pasti akan terintimidasi oleh kemarahannya, dan hanya bisa menunduk gemetar. Tapi sekarang, kata-kata ibu mertuaku hanya terdengar seperti gertakan kosong. Tanpa mengucapkan salam,
Tuduhan ibu sungguh keterlaluan. Aku membalasnya dengan suara pelan namun jelas. Ibu mertuaku sejenak tampak bingung dengan sikapku yang tenang. Apa-apaan sikapmu itu? Kukira kamu sudah sedikit menyesal. Menyesal? Apa yang perlu saya sesali? Jangan pura-pura bodoh. Tunjukkan bayi itu. Pasti anak dari laki-laki hidung belang entah siapa, kan? Ibu mertuaku menghardik begitu sambil mencoba masuk ke dalam rumah. Aku tidak bergeming sedikit pun, berdiri tegak di depan ambang pintu. Tapi dari dalam, terdengar suara Cahya menangis keras. Dia terbangun karena kaget mendengar bentakan ibu mertuaku. Nah, kan? Cepat tunjukkan. Biar aku lihat sendiri wajah anak itu. Ibu mertuaku melepas sepatunya dan melangkah seenaknya ke ruang tengah. Aku segera menyusulnya dan berdiri di samping ibu mertuaku yang berhenti di depan tempat tidur bayi. Cahya menggerak-gerakkan tangan dan kakinya sambil menangis karena cemas. Aku dengan lembut menggendong Cahya dan menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya. Nah, lihatlah baik-baik. Inilah putraku yang sangat berharga. Aku mendekatkan wajah Cahya ke depan mata ibu mertuaku. Cih, paling juga. Ibu mertuaku mencibir sambil mencondongkan tubuhnya untuk melihat wajah Cahya. Namun, di saat berikutnya, kata-kata umpatan yang hendak keluar dari mulutnya terhenti di udara. Wajahnya seketika pucat pasi. Matanya yang terbelalak membeku ketakutan, terpaku pada wajah Cahya. Dia kehilangan kata-kata, hanya bisa membuka dan menutup mulutnya. Cahya berhenti menangis dan balas menatap wajah ibu mertuaku dengan heran. Ciri-ciri wajah mungil itu sangat jelas bagi siapapun yang melihatnya. Bentuk sudut bibir yang sedikit menurun, mata sipit yang khas dan meneduhkan. Dan tahi lalat kecil tepat di bawah daun telinga kanannya. Itu adalah ciri khas yang tak terbantahkan yang membuktikan garis keturunan keluarga Prayoga, sesuatu yang sangat dibanggakan oleh ibu mertuaku. Wajahnya sangat mirip dengan foto Bayu saat masih kecil, bahkan bisa dibilang kembar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ibu mertuaku mencoba mundur, tapi kakinya tersandung dan dia hampir jatuh. Dengan tangan gemetar, dia menutupi mulutnya dan menggelengkan kepala seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Ada apa, Bu? Bukankah ibu bilang dia hanya anak haram yang tidak jelas asal-usulnya? Aku bertanya dengan tenang, seolah membalikkan kata-kata yang pernah dia lontarkan padaku. Tapi. Bayu bilang dia tidak bisa. Kata-kata ibu mertuaku menjadi tidak jelas dan suaranya bergetar. Kenyataan bahwa putranya sendiri telah membohonginya. Dan kenyataan bahwa mereka telah membuang cucu kandung keluarga Prayoga yang telah lama dinanti-nantikan seperti sampah. Semua itu perlahan mulai terbentuk di kepalanya, dan aku bisa melihatnya dengan jelas. Aku memeluk kayak eret-eret dadaku dan menatap ibu mertuaku dan melihatnya duduk di lantai yang dingin dengan zeta yang menyedihkan. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Dibandingkan dengan penderitaan 10 tahun yang mereka rampas dariku, ini hanyalah permulaan. Sudah mengerti, kan? Anak ini tidak salah lagi adalah darah daging Bayu. Tapi tenang saja. Saya tidak punya niat untuk menyerahkan anak ini pada keluarga Prayoga. Mendengar kata-kataku, ibu mertuaku tersentak dan menatapku dengan mata memohon. Tapi sebelum aku sempat berkata lebih jauh, ponselnya berdering dengan nada dering yang melengking. Wajah ibu mertuaku semakin pucat saat melihat nama yang tertera di layar. Di sana tertulis, Vika sayang. Ponsel ibu mertuaku terus berdering kencang. Di layar, tertera nama Vika sayang. Wajah ibu mertuaku, yang tadinya gemetar karena marah, kini pucat pasi karena ketakutan dan kebingungan. Tunggu sebentar, katanya. Dengan tangan gemetar, ibu mertuaku menekan tombol jawab dan mengeluarkan suara yang dibuat-buat manis. Halo, Vika sayang, ada apa? Mama di mana? Bukankah hari ini janji mau menemani aku fitting gaun pengantin? Suara melengking Vika terdengar dari seberang telepon. Maaf ya, sayang. Tiba-tiba ada urusan mendadak. Mama segera ke sana. Kamu masuk saja dulu ke butiknya, ya. Ibu mertuaku beralasan begitu lalu dengan cepat mematikan telepon. Kemudian, dia kembali menatap Cahya yang tertidur dalam dekapanku dengan tatapan tajam. Matanya bersinar tajam, seolah sedang menilai. Keterkejutannya yang tadi telah hilang, dan ekspresinya dengan cepat kembali menjadi dingin dan penuh perhitungan. Seorang anak laki-laki yang membawa darah keluarga Prayoga. Keberadaan yang memiliki nilai absolut yang telah dinanti-nantikan oleh ibu mertuaku selama puluhan tahun. Tapi yang melahirkannya adalah mantan menantu yang dibencinya dan telah diusirnya. Bagaimana cara memutarbalikkan situasi yang merepotkan ini agar menguntungkannya? Aku bisa melihat dengan jelas,
perhitungan mengerikan itu dimulai di kepalanya. Yuni. Suara ibu mertuaku terdengar rendah dan tenang, sangat berbeda dari bentakannya tadi. Anak itu benar-benar anak Bayu, kan? Tidak salah lagi dia membawa darah keluarga Prayoga, kan? Iya, tidak salah lagi. Tapi anak ini adalah anakku. Tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Prayoga. Saat aku mengatakannya dengan tegas, ibu mertuaku tertawa sinis. Jangan bicara bodoh. Kalau dia anak Bayu, berarti dia adalah putra sulung keluarga Prayoga. Apa kamu berniat membesarkannya di rumah orang tuamu yang sempit dan tua ini, tanpa seorang ayah, dalam lingkungan yang menyedihkan? Kata-kata itu membuat sesuatu yang dingin berbunyi di dalam hatiku. Perempuan ini, yang selama 10 tahun telah memperlakukanku seperti pembantu dan merendahkanku, masih berpikir dia bisa mengendalikanku. Dia percaya tanpa ragu bahwa dia berada di posisi atas dan aku adalah budak yang harus selamanya menuruti perintahnya. Saya akan membesarkannya dengan tanggung jawab. Saya tidak butuh uang atau bantuan kalian sedikit pun. Saat aku membalasnya dengan tegas, ibu mertuaku menghela napas seolah jengkel, dan tatapannya menjadi sangat dingin. Berhentilah bersikap sok kuat. Kamu kan sudah berhenti kerja paruh waktu dan tidak punya pekerjaan. Meskipun orang tuamu masih ada, apa kamu mau hidup bergantung pada dua orang tua yang sudah tidak lama lagi umurnya? Ibu mertuaku melangkah mendekat dan berkata sambil menatapku rendah. Membesarkan anak itu butuh uang. Ibu tunggal yang menyedihkan sepertimu tidak mungkin bisa membahagiakan anak ini. Vika masih muda dan penurut, dan Bayu juga sedang menanjak karirnya di perusahaan baru. Proposal yang keluar dari mulut ibu mertuaku begitu kejam dan tidak manusiawi hingga aku tidak percaya pada telingaku sendiri. Kami yang akan mengambil anak itu. Kami akan membesarkannya dengan baik sebagai anak Vika, sebagai penerus keluarga Prayoga. Untukmu, kami akan berikan uang pisah sekitar 200 juta rupiah. Gunakan itu untuk memulai hidup baru. Aku kehilangan kata-kata. Aku bahkan merasa pusing oleh keegoisan dan mentalitas yang memandang manusia hanya sebagai alat. Bagi mereka, aku hanyalah ibu pengganti. Setelah melahirkan penerus sesuai keinginan mereka, mereka akan memberiku sejumlah uang kecil dan mengusirku. Itulah jawaban terakhir dari keluarga ini terhadap menantu yang telah mengabdi selama 10 tahun. Bagaimana? Bukan tawaran yang buruk, kan? Di usia akhir 30-an dengan membawa anak, harapan untuk menikah lagi itu mustahil. Kalau kamu sendirian, mungkin masih ada kesempatan kerja. Ibu mertuaku sepertinya yakin bahwa dia sedang memberikan proposal yang luar biasa. Bagi ibu mertua yang lebih mementingkan citra di mata masyarakat daripada apapun, dia menginginkan cucu tetapi mantan menantu yang cacat hanyalah penghalang. Dengan menjadikan Vika yang muda sebagai ibunya, citranya di mata orang lain akan terjaga. Kepalanya dipenuhi oleh kepentingannya sendiri, dan bagaimana agar terlihat baik. Saya tolak. Anak ini adalah nyawaku. Berapapun uang yang ibu tawarkan, saya tidak akan pernah menyerahkannya. Saat aku menolaknya dengan suara bergetar, wajah ibu mertuaku berubah menjadi seperti iblis. Karena aku tidak mau menuruti keinginannya, semua sifat aslinya yang terpendam meledak. Jangan kurang ajar. Kamu pikir berkat siapa anak itu bisa lahir? Kalau Bayu mengakui anak itu dan menuntut hak asuh, kamu yang pengangguran tidak akan punya kesempatan menang. Kata-kata ibu mertuaku penuh dengan keyakinan. Bayu yang punya kekuatan finansial dan status sosial, melawan aku yang pengangguran dan tinggal di rumah orang tua. Dia tahu betul bahwa jika benar-benar dibawa ke pengadilan, ada kemungkinan aku akan kalah. Itulah sebabnya dia bisa mengancamku dengan begitu percaya diri. Dia yakin bahwa hukum dan norma sosial pun akan berpihak padanya. Aku beri kamu waktu seminggu. Pikirkan baik-baik. Pada akhirnya, kamu akan menangis memohon sambil meninggalkan anak itu di sini. Ibu mertuaku mengatakan itu, lalu dengan kasar memakai sepatunya dan membanting pintu dengan keras saat pergi. Suara tumpul belam bergema, dan keheningan kembali menyelimuti rumah. Di depan pintu setelah badai berlalu, aku berdiri terpaku di lantai yang dingin. Bukan karena takut, yang menguasai hatiku adalah kemarahan murni yang mendidih, seperti magma. Mereka mencoba membeli anakku yang lebih berharga dari nyawaku dengan 200 juta rupiah. Dan mereka mencoba merampas harga diriku sebagai seorang ibu. Fakta itu benar-benar menghancurkan keraguan terakhirku. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menang. Akan kubalas mereka. Aku mengepalkan tanganku dengan kuat dan dengan lembut mencium pipi lembut Cahya. Aku bukan lagi aku yang dulu menangis di rumah dingin itu. Akan kuperlihatkan pada mereka betapa kuatnya manusia yang memiliki sesuatu untuk dilindungi. Kembali ke ruang tengah,
Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan kepada seseorang. Orang itu adalah seniorku di universitas yang diam-diam telah menjadi tempat konsultasiku sejak sebelum bercerai. Sekarang dia telah membuka kantor hukumnya sendiri sebagai pengacara handal. Hermawan, mereka akhirnya bergerak. Tolong lanjutkan persiapan yang waktu itu kita bicarakan. Begitu menekan tombol kirim, balasan langsung datang, siap. Tidak perlu ada ampun, kan? Ibu mertuaku sekarang pasti sedang menelepon Bayu, berdiskusi dengan semangat tentang bagaimana cara merebut bayi ini. Dan mereka pasti sedang menyusun rencana jahat tentang bagaimana cara membohongi dan membujuk Vika. Namun, mereka belum tahu bahwa satu pesan yang baru saja kukirim ini adalah undangan ke neraka yang akan menghancurkan semua rencana bahagia mereka. Yuni, mereka benar-benar meremehkanmu. Pengacara Hermawan berkata dengan tenang sambil menyusun foto-foto dan salinan dokumen yang kubawa di atas mejanya. Dengan bukti sebanyak ini, tidak akan sulit untuk menang. Kita bisa sepenuhnya membungkam pembelaan mereka. Suaranya tenang, tapi aku bisa merasakan kemarahan yang diam terpendam di baliknya. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangguk tanpa mengalihkan pandanganku dari bukti-bukti yang tersusun. Saat itu, aku belum tahu betapa bodoh dan rendahnya langkah selanjutnya yang akan mereka ambil demi mempertahankan gengsi mereka. Sore itu, aku menitipkan Cahya pada orang tuaku dan naik kereta ke kantor hukum di kota sebelah. Hermawan adalah seniorku di universitas, orang yang punya rasa keadilan yang kuat dan bisa diandalkan sejak masa kuliah. Sesaat setelah diminta cerai, saat aku gemetar sendirian dan tidak bisa bercerita kepada siapapun, aku kebetulan bertemu dengannya di jalan. Saat itu, Hermawan melihat wajahku yang pucat dan langsung memahami situasinya. Kalau ada apa-apa, hubungi saja kapanpun, katanya sambil memberikan kartu namanya. Ruang tamu di kantornya terasa sunyi dan menenangkan. Di balik jendela kaca tebal, terlihat orang-orang yang sibuk berlalu lalang. Aku menyesap teh hangat, dan dengan susah payah menahan tangan yang gemetar, aku menceritakan semua kejadian kemarin kepada Hermawan. Kunjungan tiba-tiba Bayu, keberadaan perempuan baru dan berita pernikahan bulan depan, serta kedatangan ibu mertua pagi ini dan proposal mengerikan untuk membeli anakku seharga 200 juta rupiah. Hermawan mendengarkan ceritaku tanpa memotong, sesekali mengangguk pelan, dengan ekspresi serius sampai akhir. Setelah selesai bercerita, aku merasa beban berat yang menyesakan di dadaku sedikit terangkat. Kamu benar-benar hebat bisa bertahan sendirian, kata Hermawan sambil menghela napas dalam-dalam, seolah memujiku. Menerima perlakuan seperti ini di saat-saat cemas selama kehamilan. Perbuatan mereka bukan lagi perbuatan manusia yang punya hati. Kemudian, Hermawan menatap foto-foto layar tablet dan salinan buku tabungan yang kubawa. Di sana, terekam dengan jelas percakapan menjijikkan antara Bayu, Vika, dan Ibu Ratih untuk mengusirku dari rumah. Tanggal di surat perjanjian sewa apartemen baru adalah saat kami masih menjadi suami istri. Uang dalam jumlah besar yang ditarik dari buku tabungan juga bisa dengan mudah dibuktikan digunakan bukan untuk biaya hidup, melainkan untuk persiapan hidup baru dengan perempuan lain. Lawan sepertinya percaya bahwa mereka telah menyusun rencana sempurna dan mengusirmu tanpa sepeser pun. Tapi dengan adanya bukti ini, skenario yang mereka buat akan hancur total. Kata-kata kuat Hermawan membuat air mataku tanpa sadar hampir menetes. Selama ini aku sangat cemas. Apakah aku yang pengangguran benar-benar bisa melawan Bayu dan Ibu Ratih yang punya status sosial dan uang? Bagaimana jika aku dibawa ke pengadilan dan Cahya direbut seperti yang mereka katakan? Aku sangat takut sampai tidak bisa tidur di malam hari. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali tentang hak asuh anak, kata Hermawan dengan suara tenang, seolah membaca pikiranku. Pengadilan akan sangat mempertimbangkan siapa yang selama ini merawat anak dan bagaimana lingkungan pengasuhan saat ini. Suami yang berselingkuh dan meninggalkan istrinya. Atau nenek yang mencoba membeli cucunya dengan uang. Kemungkinan mereka mendapatkan hak asuh adalah 0. Saat mendengar kata-kata itu, seluruh ketegangan di tubuhku seolah menguap. Ada perisai kuat bernama hukum yang akan melindungi kami, ibu dan anak. Aku menutupi mataku dengan sapu tangan dan mengangguk berulang kali. Hanya saja, mereka percaya bahwa mereka benar-benar benar. Yang merepotkan adalah orang-orang seperti itu tidak bisa ditebak apa yang akan mereka lakukan jika tidak sesuai keinginan mereka. Ekspresi Hermawan kembali menjadi serius sebagai pengacara. Mereka akan menikah bulan depan, kan? Mereka pasti akan mengundang banyak kerabat dan kolega kantor untuk memamerkan kebahagiaan mereka. Benar. Mengingat sifat ibu mertuaku, dia pasti akan mengadakan pesta besar-besaran demi gengsi. Saat aku menjawab,
Hermawan merapikan dokumen di tangannya di atas meja dan menatap lurus ke mataku. Yuni, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bisa menuntut uang ganti rugi dari mereka dan mengakhiri hubungan dengan tenang. Tapi jika kamu mau, aku mengerti dengan jelas apa yang ada di balik kata-kata Hermawan. Aku tidak punya niat untuk mengakhirinya dengan tenang. Mereka telah menginjak-injak usahaku selama 10 tahun, meniadakan diriku sebagai manusia, dan pada akhirnya mencoba merebut anakku yang lebih berharga dari nyawa dengan uang. Jika aku mundur di sini, mereka akan terus hidup tanpa pernah menghadapi dosa mereka dan menyakiti orang lain. Saya ingin mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan. Suara yang keluar dari mulutku terdengar rendah dan dingin, bahkan aku sendiri terkejut. Saya ingin mereka merasakan rasa sakit yang berkali-kali lipat dari keputusasaan yang saya rasakan, di tempat yang paling mereka banggakan, di depan semua orang. Hermawan menatap mataku dan mengangguk kecil. Baiklah. Kalau begitu, kita akan siapkan panggung terbaik. Kami menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk menyusun rencana konkret. Mengorganisir bukti, mempersiapkan prosedur hukum. Dan waktu yang paling efektif untuk membongkar kebohongan mereka. Saat aku meninggalkan kantor setelah pembicaraan selesai, langit sudah mulai gelap. Angin dingin menerpa pipiku, tapi hatiku terasa anehnya hangat dan membara dengan tenang. Tidak ada lagi keraguan. Aku akan bertarung dengan mereka sebagai seorang ibu yang kuat yang melindungi Cahya. Di dalam kereta yang bergoyang, aku membayangkan wajah mungil Cahya. Aku ingin cepat pulang dan menyentuh pipi lembutnya. Sesampainya di stasiun dekat rumah, aku bergegas pulang. Namun, saat aku melewati gerbang rumah dan melihat ke dalam kotak surat, langkahku sontak terhenti. Di dalam kotak surat, ada sebuah amplop coklat tebal dengan stempel merah kilat khusus. Di kolom pengirim, tertulis nama Bayu Prayoga dengan tulisan tangan yang kukenal. Alarm bahaya berbunyi di dalam hatiku. Aku bergegas masuk ke rumah dan membuka amplop itu di kamarku. Yang keluar dari dalamnya adalah beberapa lembar dokumen kaku. Dan selembar kertas yang menyertainya. Di sana, dengan tulisan tangan Bayu yang kasar, tertulis sebuah tuntutan yang tidak bisa dipercaya. Kamu pengangguran dan tidak punya penghasilan. Oleh karena itu, hak asuh dan hak perwalian Cahya secara wajar menjadi milikku sebagai ayahnya. Saat membaca kalimat sombong yang tertulis di kertas itu, tanganku gemetar karena marah. Yang dilampirkan adalah surat persetujuan perubahan hak asuh, dan surat pernyataan yang penuh dengan kata-kata intimidasi. Mereka benar-benar berniat merebut anak ini dariku. Tapi saat itu, aku belum tahu alasan sebenarnya di balik tindakan mereka. Di dalam amplop tebal yang datang dengan kilat khusus itu, tertulis dengan rinci klaim egois Bayu. Di sana tertulis bahwa saya adalah seorang pengangguran, orang tua saya di rumah juga sudah lanjut usia sehingga lingkungan pengasuhan tidak memadai. Sebaliknya, dia bekerja di perusahaan besar dengan pendapatan stabil dan tinggi. Dan dengan pernikahan barunya, dia juga bisa menyediakan ibu baru, serta mendapat dukungan dari keluarga Prayoga yang kaya. Oleh karena itu, demi masa depan anak, saya diminta untuk segera menyerahkan hak asuh kepadanya. Tanda tangani dan kirim kembali surat persetujuan ini, maka aku akan mentransfer 200 juta sebagai ganti rugi. Jika menolak, aku akan menyewa pengacara hebat dan menuntutmu di pengadilan sampai kau hancur. Kata-kata ancaman itu seolah-olah dia adalah pemenang mutlak. Aku melempar surat persetujuan itu ke meja dan menghela napas panjang. Aku benar-benar bersyukur karena hari ini sudah berkonsultasi dengan pengacara Hermawan. Jika tidak mendengar pendapat ahli, aku pasti akan panik dan ketakutan oleh ancaman ini. Seperti yang dikatakan Hermawan, dalam situasi saat ini, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan hak asuh. Lalu, mengapa Bayu tiba-tiba mengambil langkah sekeras ini? Selama 10 tahun bersamanya, aku tahu betul bahwa dia tidak menginginkan anak. Baginya, anak hanyalah simbol dari tanggung jawab yang merepotkan dan pengeluaran. Jawaban atas pertanyaan itu terungkap dari kontak yang tak terduga. Ponselku yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar. Di layar, tertulis nomor tidak dikenal. Firasat buruk menghampiriku, tapi aku menguatkan hati dan menekan tombol jawab. Halo? Ah, Yuni? Ini aku, Vika. Suara yang terdengar dari seberang telepon adalah suara melengking dan manja yang kudengar di depan pintu kemarin. Aku merasa seluruh ototku menegang. Mengapa perempuan ini meneleponku langsung? Maaf, ya, tiba-tiba. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan langsung padamu. Ada perlu apa? Saya tidak punya urusan apapun untuk dibicarakan dengan Anda. Saat aku menjawab dengan dingin, Vika berdecak di seberang telepon. Jangan jutek begitu, dong. Aku menelepon ini karena mau membelamu,
tahu. Membela saya. Anda? Iya. Aku juga sama sekali tidak mau mengurus bayi orang lain. Kata-kata yang keluar dari mulut Vika membuatku mengerutkan kening. Sikapnya sangat berbeda dengan saat dia merendahkanku di depan pintu kemarin. Suaranya dipenuhi dengan kejengkelan dan kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Nenek tua itu benar-benar gila. Hari ini saja tiba-tiba membatalkan janji memilih gaun, lalu bilang, "Cucu sudah ditemukan, jadi kamu harus berhenti kerja dan fokus mengurus rumah tangga." Gila, kan? Aku diam mendengarkan kata-kata Vika. Perilaku egois ibu mertuaku sudah kuduga, tapi Vika yang tidak puas dengan itu ada. Jangan bercanda. Aku menikah dengan Mas Bayu itu karena dia punya penghasilan tinggi dan nanti akan dapat warisan keluarga Prayoga. Bukan untuk menikah demi mengganti popok bayi yang menangis terus. Kata-katanya tidak mengandung sedikit pun rasa keibuan atau cinta tulus kepada Bayu. Tujuannya hanyalah uang, kehidupan mewah, dan dirinya sendiri yang dimanjakan. Dia sama sekali tidak memiliki rasa bersalah karena telah menyakiti hati orang lain dan merebut suaminya. Jadi, Yuni, jangan pernah serahkan anak itu, ya. Pertahankan dia apapun yang terjadi. Kalau begitu, katakan saja pada Mas Bayu. Bilang Anda tidak mau hak asuh. Saat aku membalasnya, Vika tertawa sinis. Mas Bayu tidak bisa melawan ibunya. Soalnya, dia punya utang yang sangat besar. Kata-kata itu membuatku menahan napas. Bayu punya utang? Aku tidak pernah mendengar hal itu sekalipun saat kami masih menikah. Dia beli apartemen untukku, memberiku barang-barang mewah, sampai kartu kreditnya hampir limit. Biaya pernikahan juga semua dijanjikan akan dibayari oleh ibu mertua. Jadi itu sebabnya. Itu sebabnya Bayu tiba-tiba menuntut hak asuh. Pasti dia diperintahkan oleh ibu mertuanya untuk merebut kembali cucunya sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dana. Semuanya demi gengsinya untuk melunasi utang dan mengadakan pernikahan mewah. Dia mencoba merebut anak dariku bukan karena cinta seorang ayah, tetapi semata-mata demi uang. Fakta yang terlalu licik itu membuat kemarahan yang pekat muncul dari lubuk hatiku. Pokoknya begitulah. Hati-hati dengan nenek tua itu, ya. Oh, tiba-tiba suara Vika mengecil, dan dari seberang telepon terdengar suara pintu depan terbuka. Sepertinya Bayu sudah pulang ke apartemen. Vika panik dan mencoba mematikan telepon, tapi sepertinya jarinya terpeleset dan panggilan masih tersambung. Hei, Vika, aku pulang. Kenapa mukamu begitu? Suara kesal Bayu terdengar jelas melalui speaker. Aku menahan napas dan menempelkan ponsel ke telingaku. Dokumen hak asuh itu sudah kukirim kilat khusus hari ini. Dia itu kan bodoh, pasti takut dan langsung tanda tangan. Kata-kata Bayu membuatku menggigit bibirku kuat-kuat. Kalau dia tidak tanda tangan, akan kudatangi rumah orang tuanya dan kumaki-maki. Kubuat dia tidak bisa tinggal di kota ini lagi. Kata-kata yang terlalu kejam dan biadab keluar dari mulut pria yang pernah menjadi suamiku. Saat itu, setetes terakhir rasa kasihan di hatiku untuk mereka benar-benar mengering. 500 juta rupiah. Itulah harga agar kamu bisa tetap memegang anak ini. Mata Bayu yang mengatakan itu dengan dingin di depan pintu benar-benar kehilangan akal sehat. Di sebelahnya, Ibu Ratih juga tersenyum sinis penuh kemenangan sambil menatapku rendah. Mereka benar-benar bisa membuang hati nurani mereka demi uang. Saat itu, Bayu sama sekali tidak menyadari bahwa kata-kata yang diucapkannya akan menjadi bukti telak yang menjerat lehernya sendiri di kemudian hari. Keesokan siangnya, seperti yang diancamkannya, Bayu datang ke rumah orang tuaku. Kali ini, bukan Vika yang dibawanya, melainkan Ibu Ratih. Mereka datang tiba-tiba tanpa janji dan terus-menerus membunyikan bel dengan keras. Ayahku, karena khawatir mengganggu tetangga, membuka pintu, dan mereka langsung masuk dengan angkuh. Putri Anda ini sudah sangat merepotkan kami, kata Bayu pada ayahku sebagai pembuka. Dia menyembunyikan anak saya dan mencoba memeras uang ganti rugi dengan menggunakan hak asuh sebagai sandera. Kebohongan yang terlalu egois itu membuatku kehilangan kata-kata. Ayahku menatapku dengan kaget, tapi segera memasang wajah tegas dan balas menatap Bayu. Yuni tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Silakan pergi. Ayahku mencoba mengusir mereka dengan sikap tenang namun tegas. Namun, Ibu Ratih maju dan mulai berteriak dengan suara melengking. Jangan pura-pura bodoh. Pencuri ini sudah menculik cucu kesayangan kami, dan masih berani-beraninya bersikap angkuh seperti itu. Teriakan Ibu Ratih begitu keras hingga terdengar di seluruh lingkungan perumahan yang tenang. Aku bisa merasakan tetangga mulai mengintip untuk melihat apa yang terjadi. Ibu Ratih,
yang lebih mementingkan citra di mata masyarakat daripada apapun, sengaja berteriak keras-keras. Itu adalah taktik licik untuk melabeli keluarga kami sebagai keluarga tidak tahu aturan yang menculik cucu, dan untuk menekan kami secara mental. Sejak dulu, Ibu Ratih memang ahli dalam menggunakan mata publik untuk mengisolasi lawannya yang tidak mau menuruti keinginannya. Sekarang pun, dia menggunakan cara yang sama untuk membuat orang tuaku tunduk. Bu, tolong hentikan. Ini mengganggu tetangga. Saat aku tak tahan lagi dan angkat bicara, Bayu tertawa sinis sambil menyodorkan selembar kertas. Kalau begitu, cepat tanda tangani surat perubahan hak asuh ini. Atau, kembalikan 500 juta rupiah yang sudah kuhabiskan untuk pengobatan kemandulanmu. Aku tidak mengerti arti kata-katanya dan hanya bisa menatap wajah Bayu dengan bingung. Biaya pengobatan kemandulan? Memang benar pengobatan bertahun-tahun itu memakan banyak biaya, tapi itu adalah biaya untuk mendapatkan anak bagi kami berdua sebagai suami istri. Sekarang, setelah bercerai, dia menuntut agar semua uang itu dikembalikan. Kamu kan pada akhirnya hanya menggunakan uangku untuk melahirkan anakmu sendiri. Bayu menuduhku dengan mata dingin seolah aku ini penipu. Dasar produk gagal yang tidak bisa melahirkan penerus keluarga Prayoga, tapi pintar sekali menghabiskan uangku. Wajar kalau kamu mengembalikan semua uang itu, kan? Kata-kata itu tidak menusuk hatiku, melainkan hati kedua orang tuaku. Ibuku sangat terkejut hingga wajahnya pucat pasi, dan dia menutupi mulutnya dengan kedua tangan sambil gemetar. Ayahku mengepalkan tangannya karena marah dan hendak melangkah maju ke arah Bayu. Tapi aku buru-buru menahan lengan ayahku dan menggelengkan kepala untuk menghentikannya. Jika ayah sampai memukulnya, itu justru akan masuk ke dalam perangkap mereka. Jika terjadi kekerasan, kami akan berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam sengketa hak asuh. 500 juta rupiah itu uang yang sangat besar. Kamu yang pengangguran atau orang tuamu yang hidup dari uang pensiun tidak mungkin bisa membayarnya, kan? Bayu semakin menjadi-jadi, tidak peduli dengan kemarahan ayahku. Kalau tidak bisa bayar, serahkan hak asuh padaku. Cahya akan kami besarkan dengan baik sebagai penerus keluarga Prayoga. Vika juga sudah tidak sabar ingin menjadi ibu bagi Cahya. Aku mati-matian menahan rasa mual yang hebat di dalam hatiku. Vika tidak sabar? Perempuan yang kemarin menangis padaku itu tidak mungkin mau mengurus bayi. Bayu hanya memikirkan cara mendapatkan dana pernikahan dari ibu mertuanya untuk membayar utangnya. Ibu mertua hanya menginginkan cucu sebagai hiasan demi gengsi dan citranya di mata masyarakat. Tidak ada satupun dari mereka yang memikirkan kebahagiaan Cahya. Aku tidak akan pernah menyerahkan Cahya, nyawaku, kepada manusia-manusia menjijikkan ini. Seminggu. Sabtu depan adalah hari pernikahan kami. Bayu memberiku batas waktu dengan sikap angkuh. Siapkan 500 juta atau bawa surat persetujuan hak asuh. Kalau tidak bisa keduanya, aku akan pakai pengacara hebat untuk menghancurkan kalian sekeluarga secara sosial. Ibu Ratih juga mengangguk puas dan menatapku rendah. Jangan terus-terusan keras kepala, dasar perempuan menyedihkan. Cepat menyerah dan carilah hidup baru. Mereka berdua mengatakan semua yang ingin mereka katakan secara sepihak, lalu membanting pintu dengan kasar dan pergi. Di depan pintu, hanya tersisa keheningan yang berat dan menyesakan. Ayahku terkulai lemas, dan ibuku akhirnya tidak tahan lagi dan duduk menangis di lantai. Aku merasa bersalah karena telah menghancurkan hari-hari tenang orang tuaku. Dadaku terasa sesak. Ayah, ibu, maafkan aku. Saat aku menundukkan kepala, ayahku dengan tenang menggelengkan kepala dan meletakkan tangannya di bahuku. Tidak perlu minta maaf. Yuni tidak salah apa-apa. Jangan serahkan Cahya pada orang-orang seperti itu. Soal uang, biar ayah dan ibu yang urus. Mendengar cinta kasih yang begitu dalam dari kedua orang tuaku, bendungan air mataku yang hampir jebol akhirnya runtuh. Tidak ada gunanya merampas dana pensiun orang tuaku hanya untuk membayar laki-laki seperti itu. Aku tidak akan pernah membiarkan orang tuaku melakukan hal itu. Aku menahan air mata dan merogoh saku apronku. Kemudian, aku menekan tombol berhenti pada layar ponsel yang sedari tadi dalam mode merekam. Di layar, data rekaman selama 30 menit tersimpan dengan baik. Tuntutan 500 juta rupiah dan ancaman yang diucapkan Bayu sendiri, serta makian keras Ibu Ratih. Semua ini akan menjadi bukti kuat yang membuktikan kelainan mereka dalam sengketa hak asuh. Mereka pikir mereka telah menyudutkanku, padahal sebenarnya mereka hanya menggali kubur mereka sendiri lebih dalam. Aku segera mengirim data rekaman ini kepada pengacara Hermawan. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan singkat datang dari Hermawan. Bukti yang sempurna. Dengan ini,
Mereka benar-benar tidak punya jalan keluar. Pernikahan minggu depan, aku akan ikut hadir. Akan kusiapkan hadiah terbaik. Aku membaca pesan itu dan tersenyum dingin dalam kegelapan di depan pintu. Pernikahan minggu depan. Di saat mereka berada di puncak kebahagiaan, akan kurampas segalanya. Saat itu, di bagian atas layar ponselku, sebuah notifikasi baru muncul. Pengirimnya adalah temanku sejak dulu yang bekerja sebagai akuntan di perusahaan Bayu. Saat membaca kalimat singkat yang tertulis di sana, aku tidak percaya pada mataku dan menahan napas. Di sana, tertulis dengan jelas keputusasaan sejati yang mati-matian coba disembunyikan oleh Bayu. Kalimat singkat yang muncul di layar itu membawa kebenaran yang mengerikan, jauh melampaui imajinasiku. Yuni, dengarkan baik-baik. Mas Bayu mungkin menggelapkan uang perusahaan. Minggu depan akan ada audit internal rahasia. Pengirimnya adalah Sinta, teman sejak kuliah yang kini bekerja sebagai akuntan di perusahaan Bayu. Inilah yang disebut semua titik terhubung menjadi sebuah garis. Di balik tuntutan konyol 500 juta rupiah yang diajukan Bayu kepadaku, tersembunyi situasi putus asa yang mengancamnya. Dengan jari gemetar, aku segera menelepon Sinta. Setelah beberapa kali nada sambung, Sinta menjawab telepon dengan suara berbisik. Yuni, kamu tidak apa-apa? Mendengar suara khawatir Sinta, aku memberitahunya bahwa aku baik-baik saja dan memintanya untuk menceritakan detailnya. Menurut Sinta, selama beberapa bulan terakhir, banyak ditemukan kejanggalan pada laporan pengeluaran yang diajukan Bayu. Pembayaran ke perusahaan konsultan fiktif, biaya representasi yang sangat tinggi dan tidak wajar. Setelah Departemen Akuntansi melakukan penyelidikan rahasia, kemungkinan besar Bayu telah mentransfer dana perusahaan secara ilegal ke rekening pribadinya menjadi sangat tinggi. Kira-kira berapa total kerugian penggelapan itu? Tanyaku sambil menahan napas. Sinta menjawab dengan suara berat. Sejauh yang sudah ketahuan, sekitar 500 juta rupiah. Direktur utama juga menganggap serius masalah ini, dan hari Kamis depan akan dilakukan audit internal besar-besaran. 500 juta rupiah. Saat mendengar angka itu, semua teka-teki di kepalaku langsung terpecahkan. Jumlah yang dituntut Bayu saat datang ke rumah orang tuaku sebagai ganti hak asuh, persis 500 juta rupiah. Dia bersikeras itu adalah biaya pengobatan kemandulanku, tapi itu hanyalah kebohongan semata. Dia sekarang berada dalam keadaan panik yang luar biasa. Jika audit internal dilakukan Kamis depan, fakta penggelapan pasti akan terungkap. Bukan hanya dipecat dari perusahaan, dia juga bisa ditangkap polisi. Untuk menghindarinya, dia harus menyiapkan 500 juta rupiah sebelum audit dan mengembalikannya ke rekening perusahaan untuk menutupi jejaknya. Tapi seperti yang dikatakan Vika, kartu kreditnya sudah mencapai limit. Ibu mertuanya mungkin akan membantu biaya pernikahan, tapi dia pasti tidak punya uang tunai sebanyak itu untuk menutupi utang atau penggelapan putranya. Setelah tidak bisa meminjam uang dari manapun, sumber uang terakhir yang diincarnya adalah aku dan orang tuaku. Kalau dipikir-pikir, penggunaan uangnya yang aneh sudah dimulai sejak kami masih tinggal bersama. Kejadian saat aku mencetak buku tabungan dan menemukan uang hampir 100 juta rupiah ditarik. Bayu beralasan itu untuk menalangi urusan kantor, tapi sebenarnya uang itu digunakan untuk uang muka apartemen baru dan perabotan bersama Vika. Setelah menghabiskan tabungan kami yang tidak seberapa, untuk memenuhi tuntutan Vika yang terus-menerus, dia mulai menyentuh uang perusahaan. Makan malam di restoran mewah, tas merek ternama, dan persiapan pernikahan mewah yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Terjepit di antara ibu mertua yang sombong dan perempuan muda yang mata duitan, Bayu benar-benar kehilangan dirinya dan terjerumus ke jalan kehancuran. Sinta, terima kasih banyak sudah memberitahuku. Kalau bukan karena informasi ini, aku mungkin akan menyerah pada ancaman mereka. Saat aku mengucapkan terima kasih yang mendalam, Sinta menghela napas lega. Kabar Yuni diusir secara sepihak sudah menjadi gosip di kantor. Semua orang curiga dengan Mas Bayu. Pernikahan minggu depan, direktur dan para petinggi juga akan hadir, tapi semua orang akan melihatnya dengan sinis. Mendengar kata-kata Sinta, aku hampir tersenyum dingin. Setelah menutup telepon, aku segera menelepon pengacara Hermawan dan melaporkan fakta baru ini. Hermawan di seberang telepon terdengar sangat mengerti. Pantas saja, katanya. Tuntutan 500 juta rupiah yang jumlahnya tanggung itu memang aneh, ternyata untuk menutupi penggelapan, ya. Dengan ini, kemungkinan mereka mendapatkan hak asuh benar-benar hilang. Suara Hermawan terdengar penuh keyakinan akan kemenangan. Yuni, mereka akan menikah hari Sabtu depan, kan? Hanya 2 hari setelah audit internal hari Kamis. Benar.
Mungkin Mas Bayu berencana memeras 500 juta rupiah dariku paling lambat hari Rabu, menutupi jejak audit hari Kamis, lalu dengan megah melangsungkan pernikahan hari Sabtu. Betapa picik dan bodohnya laki-laki ini. Mengorbankan istri dan anaknya untuk menutupi kejahatan pencurian. Yuni, semua bukti sudah lengkap. Bukti perselingkuhan yang kamu punya, surat ancaman pengalihan hak asuh yang mereka kirimkan, data rekaman tuntutan 500 juta rupiah, dan fakta penggelapan kali ini. Jika kita keluarkan semua ini di waktu yang paling efektif, mereka benar-benar akan mengalami kematian sosial. Kami mulai menyusun rencana terakhir yang sangat rinci untuk hari pernikahan minggu depan. Di saat Bayu, Vika, dan Ibu Rati berada di puncak kebahagiaan di atas istana yang mereka bangun dari kebohongan dan kepalsuan, akan kami hancurkan segalanya. Selama beberapa hari berikutnya, aku memutuskan semua kontak dan menghabiskan waktu tenang bersama Cahya dalam keheningan sebelum badai. Beberapa kali ada panggilan masuk dari Bayu dan Ibu Rati, tapi aku mengabaikan semuanya. Mereka pasti berpikir, Yuni pasti ketakutan dan bersembunyi. Manusia yang percaya diri berada di atas angin memang seringkali tidak menyadari kehancuran di bawah kakinya. Dan pada Jumat malam, sehari sebelum pernikahan Bayu dan Vika, sebuah pesan dan foto masuk ke ponselku dari Vika. Foto itu menunjukkan Vika dalam gaun pengantin putih yang mewah, dengan senyum penuh kemenangan. Akhirnya besok, ya, aku akan menjadi nyonya besar keluarga Prayoga yang sesungguhnya. Kamu, hiduplah miskin seumur hidup di rumah orang tuamu yang menyedihkan itu bersama bayimu. Sudah siap 500 jutanya? Besok akan kuambil di gedung pernikahan. Kata-kata yang merendahkan dan berusaha memuaskan keinginannya yang egois sampai akhir. Aku hanya tersenyum tenang melihat kekejaman polosnya. Aku mengeluarkan sebuah surat undangan yang indah, dan bersama dengan dokumen tertentu yang telah disiapkan oleh Hermawan, aku memasukkannya dengan hati-hati ke dalam sebuah amplop. Bayu belum tahu bahwa di pernikahannya besok, kebenaran yang paling ingin dia sembunyikan akan terungkap di depan semua orang. Aku tidak akan pernah melupakan hari ini seumur hidupku. Pagi di musim gugur dengan langit biru cerah tanpa awan. Bagi dunia, ini adalah hari yang sempurna untuk pernikahan. Tapi bagiku, ini adalah hari pertempuran untuk mengakhiri 10 tahun kehidupan palsu secara permanen. Pukul 7 pagi, ponselku bergetar singkat. Di layar, muncul pesan dari Bayu. Datanglah ke ruang tunggu keluarga sebelum upacara dimulai siang ini. Kalau kau bawa 500 juta, aku akan lupakan soal bayi itu. Kalau kabur, hari Senin pengacaraku akan datang ke rumah orang tuamu. Bersiaplah. Dari pesan itu, terpancar kepercayaan diri yang tak tergoyahkan bahwa dia adalah pemenang mutlak. Dia mungkin yakin bahwa aku, yang ketakutan oleh ancamannya, akan menangis terseduh-seduh dan datang memohon sambil membawa 500 juta rupiah yang susah payah kukumpulkan. Aku menatap pesan itu dengan mata dingin dan menutup layar tanpa membalas. Sebenarnya, dialah yang sedang panik. Tadi malam, aku mendapat kabar lagi dari Sinta di bagian akuntansi. Bayu, dengan alasan sibuk mempersiapkan pernikahan sekali seumur hidup, berhasil membujuk direktur utama untuk menunda audit internal yang seharusnya dilakukan hari Kamis menjadi hari Senin. Artinya, dia berencana memeras 500 juta rupiah dariku di acara pernikahan hari ini, lalu pada Senin pagi-pagi, memasukkannya ke rekening perusahaan untuk menutupi fakta penggelapan. Semuanya adalah istana pasir, yang dibangun di atas perhitungan egoisnya. Aku berdiri di depan cermin dan dengan tenang merapikan pakaian yang akan kukenakan hari ini. Yang kupilih bukanlah gaun pesta yang meriah, melainkan setelan jas formal berwarna gelap tanpa hiasan apapun. Pakaian yang tidak pantas untuk acara perayaan, memberikan kesan dingin seolah akan berangkat ke pengadilan. Tapi bagi diriku hari ini adalah pakaian terbaik. Untuk alas kaki, aku memilih sepatu pantofel dengan hak rendah yang nyaman dipakai. Saat aku pergi ke ruang tengah, Ibu sedang menggendong Cahya sambil memberinya susu. Ayah duduk bersandar di sofa, membaca koran dengan ekspresi serius. Saat aku muncul dengan setelan jas, kedua orang tuaku menatapku tanpa kata. Ayah, Ibu, tolong jaga Cahya. Saat aku menundukkan kepala dalam-dalam, ayah bangkit dan menepuk pundakku dengan kuat. Hati-hati. Yuni tidak salah apa-apa. Pulanglah dengan kepala tegak setelah merebut kembali hidupmu. Ibu juga, dengan mata berkaca-kaca, melambaikan tangan mungil Cahya. Jangan khawatirkan anak ini. Serahkan pada kami. Mendengar kata-kata hangat kedua orang tuaku, hatiku terasa hangat. Aku dengan lembut mencium dahi lembut Cahya. Demi melindungi kehangatan ini, aku bisa menjadi penjahat apapun. Dengan sumpah kuat di hati, aku melangkah keluar dari rumah orang tuaku.
Di depan rumah, sebuah sedan hitam sudah menunggu. Yang turun dari kursi pengemudi adalah pengacara Hermawan. Dia melihat penampilanku, mengangguk pelan, dan membukakan pintu kursi belakang untukku. Selamat pagi, Yuni. Sudah siap? Iya, saya serahkan pada Anda. Saat mobil mulai berjalan, Hermawan menepuk ringan tas kerja tebal yang diletakkan di kursi penumpang. Di dalam sini, semua kartu truf untuk mengusir mereka dari masyarakat secara total sudah lengkap. Bukti penggelapan, bukti perselingkuhan, dan data rekaman ancaman dengan hak asuh sebagai sandera. Suara Hermawan tenang, tapi memiliki gaung yang tegas sebagai seorang profesional. Semuanya sudah didukung oleh bukti hukum yang sempurna. Mereka tidak punya jalan keluar. Aku mengangguk dalam-dalam mendengar kata-kata Hermawan dan mengepalkan kedua tanganku di atas pangkuan. Awalnya saya berpikir untuk menyelesaikan masalah ini di ruang ganti sebelum upacara. Tapi rasanya, mereka hanya akan menyalahkan orang lain dan melarikan diri lagi. Saat aku mengatakan itu, mata di balik kacamata Hermawan bersinar tajam. Benar sekali. Manusia egois seperti mereka tidak akan pernah menyesal jika hanya ditegur di ruang tertutup. Yang paling mereka takuti adalah runtuhnya istana kebohongan yang mereka bangun di depan mata publik. Itulah sebabnya kita akan menyerang saat mereka berada di puncak kejayaan. Mobil meluncur masuk ke lobi hotel paling mewah dan bergengsi di kota. Di lobi, lampu gantung mewah berkilauan, dan puluhan pot anggrek bulan mahal berjejer. Di papan pengumuman, tulisan emas resepsi pernikahan keluarga Prayoga, keluarga Haryanto bersinar dengan angkuh. Kami berbaur dengan tamu undangan lain, dan naik lift ke lantai tempat resepsi diadakan. Di sekitar area resepsionis, sudah banyak orang berkumpul, dan tawa ceria terdengar riuh. Rekan kerja dan atasan Bayu, serta anggota arisan dan kerabat Ibu Ratih. Di tengah-tengah mereka, ada seseorang yang tertawa dengan suara paling keras. Ibu Ratih. Dia mengenakan kebaya dan sanggul paling mewah, bersikap seolah dialah bintang utamanya. Iya, benar-benar menantu yang muda dan cantik, ya. Terlalu baik untuk Bayu saya. Menantu yang dulu, setelah 10 tahun tidak bisa melahirkan satu anak pun, tidak berguna sama sekali. Dengan ini, garis keturunan keluarga Prayoga akhirnya aman. Suara melengking Ibu Ratih terdengar jelas di telingaku tanpa disembunyikan. Kerabat di sekitarnya, meskipun tersenyum canggung, mengangguk setuju. Aku menatap pemandangan itu dari kejauhan, sambil menahan kemarahan yang diam di lubuk hatiku. Orang ini bisa dengan begitu entengnya menjadikan penderitaan dan air mataku selama 10 tahun sebagai bahan tertawaan di depan orang lain. Dia sama sekali tidak merasa bersalah telah menginjak-injak harga diriku dan membuangku sebagai produk gagal. Aku juga melihat bibi-bibi yang selalu menyindirku setiap lebaran. Ada juga beberapa pria parubaya yang sepertinya atasan Bayu di perusahaan. Mereka semua percaya tanpa ragu bahwa pernikahan ini adalah acara yang murni penuh restu. Hermawan di sebelahku menghela napas pelan. Benar-benar orang-orang yang sombong sampai membuat takjub. Iya, tapi kesombongan itu akan berakhir dalam beberapa puluh menit lagi. Aku melihat jam di ponselku. Sebentar lagi waktu yang ditentukan oleh Bayu. Dia dan Vika pasti sedang menunggu di ruang tunggu keluarga, menanti kedatanganku yang menangis sambil membawa 500 juta rupiah. Mereka benar-benar percaya bahwa segalanya berjalan sesuai keinginan mereka. Aku memberi isyarat mata pada Hermawan, dan perlahan mulai berjalan menyusuri koridor menuju ruang tunggu keluarga. Langkah kakiku diserap oleh karpet tebal. Di tanganku, tergenggam dokumen dingin yang telah membuang semua keraguan. Bayu belum tahu bahwa bukannya mendapatkan 500 juta rupiah, hari ini di tempat ini, dia akan kehilangan segalanya dalam hidupnya. Oh, kau datang juga. Jadi, uangnya sudah kau bawa, kan? Saat aku membuka pintu berat ruang tunggu keluarga, yang menyambutku adalah Bayu yang duduk angkuh dengan setelan tuxedo. Matanya sama sekali tidak menyadari keberadaan pengacara di belakangku, hanya dengan rakus mencari-cari sesuatu di tanganku. Pria ini masih belum sadar bahwa tempat dia berada saat ini bukanlah panggung pernikahan yang megah, melainkan panggung eksekusi publik. Di dalam ruang tunggu, aroma parfum yang manis dan menyengat serta tumpukan bunga segar yang dipajang berlebihan membuatku merasa sesak napas. Di sebelah Bayu, duduk Vika yang mengenakan gaun pengantin putih bersih. Begitu melihatku, dia tersenyum dingin penuh kemenangan. Benar-benar datang juga, ya? Mantan istri yang menyedihkan. Vika bangkit dan bersandar manja di lengan Bayu. Kau tidak datang dengan tangan kosong, kan? 500 juta rupiahnya, sudah siap, kan? Suara itu seolah mengatakan bahwa dialah pusat dunia. Dan sudah sepantasnya aku berlutut di hadapannya.
Bayu juga menatapku dari atas ke bawah dan tertawa sinis. Hebat juga perempuan pengangguran sepertimu bisa mengumpulkan 500 juta. Apa kau menguras habis dana pensiun orang tuamu? Aku tidak mengubah ekspresi mendengar kata-kata kasar mereka, hanya menggelengkan kepala dengan tenang. Saya tidak membawa uang sepeser pun. Lagi pula, saya tidak punya kewajiban apapun untuk membayarnya kepada Anda. Saat mendengar kata-kata itu, raut wajah Bayu seketika berubah, dan wajahnya menjadi jelek karena marah. Jangan bercanda. Lalu untuk apa kau datang ke sini? Apa kau sudah menandatangani surat persetujuan hak asuh? Kalau begitu, cepat serahkan kertas itu. Saat Bayu berteriak keras, dari pintu di belakangnya, Ibu Ratih muncul dengan tergesa-gesa. Ibu Ratih mengenakan kebaya dan sanggul paling mewah, dengan riasan tebal seolah dialah bintang utamanya. Begitu melihatku, dia berteriak dengan suara melengking yang terdengar di seluruh ruangan. Hei, kenapa pencuri ini ada di sini? Siapa yang mengundangnya? Suara melengking Ibu Ratih melewati pintu ruang ganti yang terbuka dan bergema hingga ke lobi luas tempat para tamu undangan menunggu upacara. Di lobi, berkumpul rekan kerja dan atasan Bayu, serta anggota arisan dan kerabat Ibu Ratih. Di bawah lampu gantung mewah, mereka yang sedang bercengkerama serentak menoleh ke arah kami. Ibu Ratih, menyadari hal itu, semakin meninggikan suaranya seolah ini adalah kesempatan emas untuk menjadikan dirinya korban yang tragis. Semuanya, dengarkan. Perempuan ini telah menculik dan menyembunyikan anak Bayu. Dan sekarang, dia datang untuk mengacaukan acara yang berbahagia ini, dasar tidak tahu diri. Suara bisik-bisik menyebar, dan tatapan dingin yang bercampur rasa ingin tahu dan penghinaan serentak menusukku. Aku melihat bibi-bibi kerabat yang selalu menyindirku setiap lebaran saling berbisik. Bayu memanfaatkan ucapan ibunya, dengan sengaja menghela napas panjang. Yuni, sudah cukup. Kau tidak akan bisa merebut hak asuh dariku. Jika kau terus mengganggu kami, aku akan panggil polisi dan menyeretmu keluar karena masuk tanpa izin. Gelombang kebencian dari segala arah. Dulu, aku pasti akan menangis di tempat dan melarikan diri, tidak tahan dengan tatapan dingin dan tuduhan tidak adil ini. Tapi aku yang sekarang bukan lagi menantu yang tak berdaya dan penakut. Di sebelahku, berdiri Hermawan dengan senjata ampuh bernama kebenaran. Hermawan dengan tenang melangkah maju, berdiri di depan Bayu dan Ibu Ratih seolah melindungiku. Maaf mengganggu di tengah perbincangan Anda. Saya Hermawan, pengacara yang mewakili Ibu Yunisari. Suara Hermawan yang rendah dan bergema seketika membekukan udara lobi yang tadinya riuh. Pengacara? Suara Bayu kehilangan semua keberaniannya yang tadi. Vika juga dengan cemas mencengkeram lengan Bayu, dan Ibu Ratih membelalakan matanya karena perkembangan yang tidak terduga. Hermawan meletakkan tas kerjanya di meja terdekat, dan dengan suara klik yang dingin, membukanya. Bapak Bayu Prayoga, Anda telah menuntut Ibu Yuni untuk membayar 500 juta rupiah, jika tidak ingin menyerahkan hak asuh, bukan? Ini adalah tindakan pemerasan yang jelas, dan merupakan tindak pidana serius yang tidak bisa diabaikan. Kata-kata Hermawan membuat suasana lobi semakin tegang. Bisik-bisik kerabat berhenti total, dan semua orang menahan napas menunggu kelanjutannya. Apa katamu? Aku hanya bilang dia harus mengembalikan biaya pengobatan kemandulan yang telah digunakannya. Bayu berteriak dengan wajah memerah, berusaha meyakinkan orang-orang di sekitarnya. Dia ini perempuan licik yang menghabiskan uangku, dan hanya mau mengambil anaknya saja. Menanggapi kebohongan yang menyedihkan itu, Hermawan mengeluarkan selembar dokumen, dan membacanya dengan tenang. Biaya pengobatan kemandulan? Aneh sekali. Menurut penyelidikan kami, alasan sebenarnya Anda membutuhkan 500 juta rupiah sama sekali berbeda. Mendengar kata-kata Hermawan, wajah Bayu seketika pucat pasi. Pandangannya beralih ke beberapa pria yang berdiri di ujung lobi, dan matanya mulai berenang liar. Di sana, berdiri Direktur Utama Perusahaan Bayu, para eksekutif, dan Sinta, akuntan. Sinta menatap tajam ke arah Bayu yang menyedihkan. Hermawan tanpa ampun terus membongkar kehidupan pribadi Bayu yang tersembunyi. Bapak Bayu, Anda menyewa apartemen mewah untuk Ibu Vika Haryanto sejak masih dalam ikatan pernikahan dengan Ibu Yuni, bukan? Biaya awal dan pembelian barang-barang mewah yang berulang kali membuat kartu kredit Anda sudah melebihi batas. Saat fakta itu terungkap, raut wajah Ibu Ratih seketika memucat. Babayu, utang. Apa maksudnya? Bagi Ibu Ratih yang lebih mementingkan citra dan gengsi, utang putranya adalah aib yang tidak ingin diketahui siapapun. Vika juga, dengan wajah kaku karena perkembangan yang tak terduga, langsung melepaskan tangannya dari lengan Bayu. Utang? Bukankah kau bilang kau kaya?
Bayu berkeringat deras dan berusaha keras untuk berbicara. Tidak. Itu. Jangan mengarang kebohongan seenaknya. Bayu berteriak, tapi suaranya bergetar dan jelas bagi siapapun bahwa dia gemetar. Hermawan, dengan sikap dingin dan tenang, melontarkan kata-kata yang lebih menentukan. Bukan kebohongan. Untuk melunasi utang yang membengkak dan membiayai pernikahan mewah hari ini, Anda telah menyentuh uang yang seharusnya tidak boleh disentuh. Ketika kata-kata itu bergema di lobi, udara benar-benar membeku. Semua orang kehilangan kata-kata, menunggu dengan takut kata-kata berikutnya. Memecah keheningan yang berat itu, sebuah suara rendah dan tegas bergema dari belakang lobi. Bayu, apakah cerita itu benar? Kerumunan orang yang berkumpul langsung terbelah, dan dari sana, seorang pria paruh baya melangkah maju. Direktur utama perusahaan Bayu. Wajah direktur itu dipenuhi dengan kemarahan yang dalam, dan di sebelahnya berdiri Sinta sambil memegang setumpuk map tebal. Lutut Bayu langsung lemas, dan dia hampir jatuh. Tapi dia masih belum mengerti bahwa dasar neraka yang telah kami siapkan bukan di sini. Bayu, apakah cerita itu benar? Suara direktur yang rendah namun penuh wibawa itu menggema berat di lobi yang sunyi. Bayu, seolah tersambar petir, seluruh tubuhnya menegang dan perlahan berbalik. Wajah direktur di sana bukan lagi wajah ramah yang dulu memujinya, melainkan mata dingin yang menatap seorang pengkhianat. Di sebelahnya, Sinta dari bagian akuntansi berdiri dengan tatapan sedingin es, menatap tajam ke arah Bayu. Pak Direktur, kenapa Bapak ada di sini? Suara Bayu terdengar sangat menyedihkan dan tidak jelas. Dia mencoba mundur, tapi kakinya tersandung, dan dia jatuh terduduk dengan memalukan di atas karpet. Pemandangan mempelai pria, yang seharusnya menjadi bintang utama pernikahan, merangkak di depan banyak tamu undangan begitu memalukan dan menyedihkan. Direktur tidak menjawab pertanyaan Bayu, hanya memberi isyarat singkat dengan dagunya kepada Sinta. Sinta melangkah maju, membuka map yang dipegangnya, dan mulai membaca dengan suara jelas dan lantang. Bayu Prayoga. Selama 6 bulan terakhir, Anda telah berulang kali membuat tagihan palsu ke perusahaan konsultan fiktif dan menarik dana perusahaan secara ilegal. Mendengar kata-kata itu, para kolega kantor yang mengelilinginya serentak bergumam kaget. Jumlahnya, sejauh yang sudah terungkap, adalah 530 juta rupiah. Semuanya ditransfer ke rekening tersembunyi yang Anda buka secara pribadi. Sinta mengangkat tinggi-tinggi salinan riwayat transfer dan tumpukan kwitansi yang tidak wajar sebagai bukti. Anda juga sengaja menunda audit internal yang dijadwalkan Kamis depan dengan alasan persiapan pernikahan, itu untuk menunda terungkapnya penggelapan, kan? Dihadapkan dengan fakta, wajah Bayu berkeringat deras, dan dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak. Itu salah. Saya tidak melakukan hal itu. Saat Bayu mencoba berteriak alasan yang dibuat-buat, pengacara Hermawan membuka mulutnya dengan tenang. 530 juta rupiah yang digelapkan dari perusahaan. Kemana perginya uang sebanyak itu, saya akan buktikan. Hermawan mengeluarkan setumpuk dokumen baru dari tas kerjanya. Itu adalah salinan dari dokumen yang kutemukan di ruang kerja Bayu sebelum aku pergi dan telah kupotret. Ini adalah surat perjanjian sewa apartemen mewah yang disewa oleh Bapak Bayu Prayoga untuk Ibu Vika Haryanto. Hermawan menunjukkan dokumen itu kepada direktur dan para kerabat agar mereka bisa melihatnya. Tanggal kontraknya adalah setengah tahun yang lalu, artinya saat hubungan pernikahan dengan Ibu Yuni masih berlangsung. Uang muka sekitar 100 juta rupiah yang dibayarkan, waktunya sangat cocok dengan saat uang penggelapan dari perusahaan ditarik. Selanjutnya, Hermawan menyebar lebih banyak dokumen. Tas merek mewah, tiket pesawat untuk liburan ke luar negeri, dan uang muka untuk pernikahan mewah hari ini. Semuanya dibiayai dengan dana ilegal perusahaan. Saat fakta itu terungkap, raut wajah Vika berubah. Dia membelalakan matanya tak percaya dan menatap rendah ke arah Bayu yang terduduk. Hei, kau bilang kau punya banyak tabungan. Semua yang kau belikan untukku itu dari uang hasil penggelapan? Suara melengking Vika menggema. Dia pikir dia menikah dengan suami kaya yang bisa memenuhi semua keinginannya. Mengetahui bahwa suaminya ternyata adalah penjahat dengan utang besar membuatnya panik. Jangan bercanda. Aku tidak mau jadi istri penjahat. Pernikahan ini batal. Vika dengan kasar menendang ujung gaun pengantinnya dan menjauh dari Bayu. Ikatan cinta abadi yang seharusnya mereka ikrarkan hancur berkeping-keping begitu perekat bernama uang terlepas. Aku hanya menatap pemandangan itu dengan mata dingin. Namun, bahkan dalam situasi ini, masih ada satu orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Ibu Ratih. Dengan wajah memerah,
dia maju dan mulai berteriak pada pengacara Hermawan dan direktur. Bohong. Bayu, saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ini semua jebakan yang dibuat oleh mantan menantu terkutuk ini. Ibu Ratih menunjuk ke arahku dan berteriak seperti orang gila. Bayu adalah penerus keluarga Prayoga yang terhormat. Dia tidak mungkin melakukan hal rendahan seperti mencuri. Bagi dia yang lebih mementingkan citra di mata masyarakat, fakta bahwa putranya adalah seorang penjahat adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia akui, bahkan jika langit runtuh. Teriakan histerisnya menggema di lobi, tetapi tidak ada satupun yang bersimpati. Bibi-bibi kerabat sudah menjauh darinya, menatapnya seolah melihat sesuatu yang kotor. Pengacara Hermawan menatap Ibu Ratih yang histeris dengan dingin, lalu mengeluarkan sebuah ponsel dari saku jasnya. Kalau begitu, silakan dengarkan sendiri dengan telinga Anda. Hermawan mengoperasikan layar dan menekan tombol putar sebuah rekaman. Itu adalah data rekaman saat Bayu dan Ibu Ratih datang ke rumah orang tuaku kemarin. Kamu pengangguran dan tidak punya penghasilan, oleh karena itu, hak asuh dan hak perwalian Cahya secara wajar menjadi milikku sebagai ayahnya. Suara sombong Bayu menggema di lobi yang sunyi. Tanda tangani dan kirim kembali surat persetujuan ini, maka aku akan mentransfer 200 juta sebagai ganti rugi. Jika menolak, aku akan menyewa pengacara hebat dan menuntutmu di pengadilan sampai kau hancur. Kalau tidak bisa bayar, serahkan hak asuh padaku. Cahya akan kami besarkan dengan baik sebagai penerus keluarga Prayoga. Mendengar kata-kata ancamannya sendiri dari rekaman, Bayu memasang ekspresi putus asa dan memeluk kepalanya dengan kedua tangan. Ibu Ratih juga, saat mendengar suaranya yang memaki-maki, wajahnya pucat pasi dan mulutnya komat kamit. Bayu, kamu mencoba memeras 500 juta rupiah dari mantan istrimu untuk menutupi fakta penggelapan, suara tegas direktur memberikan hukuman mati terakhir kepada Bayu. Sudah tidak ada alasan lagi. Perusahaan kami, per hari ini, memberhentikanmu dengan tidak hormat dan akan mengajukan laporan ke polisi atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Pak Direktur, tolong ampuni saya. Uangnya pasti akan saya kembalikan. Tolong jangan lapor polisi. Bayu merangkak ke kaki direktur, bersujud, dan menangis memohon. Tapi direktur menendang tangan Bayu seolah menyingkirkan sesuatu yang kotor. Kau tidak hanya mengkhianati perusahaan. Aku tidak akan pernah memaafkan orang yang menginjak-injak kepercayaan keluarga dengan uang. Direktur mengatakan itu dengan dingin, lalu bersama Sinta, berbalik dan berjalan meninggalkan lobi. Para kolega kantor juga mengikutinya, dengan cepat meninggalkan tempat itu. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang menangis histeris di lobi pernikahan mewah, seorang ibu yang pucat dan terpaku, dan seorang perempuan dengan gaun pengantin yang gemetar karena marah. Para kerabat juga kehilangan kata-kata melihat tragedi itu dan satu persatu mulai pulang seolah melarikan diri. Istana kebohongan bernama keluarga Prayoga yang terhormat yang telah dibangun oleh Ibu Ratih selama puluhan tahun, kini, saat ini, benar-benar runtuh. Aku menatap pemandangan itu dalam diam. Gumpalan berat yang menyesakan di dadaku perlahan-lahan mencair dan menghilang. Mereka membayar harga dosa mereka dengan runtuhnya citra publik yang paling mereka hargai. Namun, pertarunganku belum berakhir di sini. Pengacara Hermawan dengan lembut memberiku isyarat mata. Masih ada kebenaran terakhir dan terbesar yang harus kami sampaikan kepada mereka. Sebuah surat keterangan dokter mengenai garis keturunan keluarga Prayoga, sesuatu yang paling diobsesi oleh Ibu Ratih dan telah menyiksaku selama 10 tahun. Bayu masih belum menyadari fakta keputusasaan sejati yang dihadapinya. Aku menarik napas perlahan, dan mengambil selembar dokumen terakhir yang tersisa di dalam tas kerja. Lalu, dengan tenang, aku melangkah mendekati Bayu yang meringkuk dan Ibu Ratih yang dalam keadaan syok. Saat mereka benar-benar pucat dan jatuh ke dasar neraka adalah saat mereka melihat selembar dokumen ini. Direktur dan para kolega kantor telah pergi dengan tergesa-gesa. Lobi yang sunyi hanya diterangi oleh cahaya lampu gantung yang tak berperasaan. Yang tersisa hanyalah Bayu yang jatuh terduduk di atas karpet karena putus asa, Ibu Ratih yang terpaku bingung, dan Vika yang gemetar karena amarah dan penghinaan. Dari kejauhan, tampak staf hotel mengintip dengan cemas. Aku menerima selembar dokumen terakhir yang tersisa di dalam tas kerja dari pengacara Hermawan. Itu adalah salinan dari sebuah surat keterangan dokter yang tersimpan dalam amplop coklat tua. Sesuatu yang kutemukan secara kebetulan dari kotak kecil terkunci di laci terdalam ruang kerja Bayu, beberapa hari sebelum aku meninggalkan rumah. Aku perlahan melangkah di atas lantai marmer yang dingin, mendekati Bayu. Suara langkah kakiku menggema begitu keras di lobi yang sunyi. Selama 10 tahun, aku terus menyalahkan diriku sendiri.
mencatat suhu basal tubuh dan menghela napas, menangis tanpa suara di toilet setiap kali menstruasi datang. Hysterosalpingografi yang menyakitkan, suntikan hormon yang menyebabkan mual dan sakit kepala hebat. Semua itu kutahan mati-matian dengan berpikir bahwa itu semua karena kekuranganku. Kekerasan verbal dari ibu mertua yang menuntutku untuk memenuhi tanggung jawab sebagai menantu sulung, sikap acuh tak acuh Bayu. Semua itu kuanggap sebagai ganjaran yang pantas, karena aku adalah produk gagal yang tidak bisa melahirkan anak. Di saat teman-temanku satu persatu menjadi ibu, hanya aku yang tertinggal, merasa seperti berjalan sendirian di terowongan gelap yang tak berujung. Namun, kebenarannya sama sekali berbeda. Mas Bayu, selama 10 tahun, Anda telah melimpahkan semua kesalahan padaku. Anda bersikap seolah-olah Anda adalah korban yang malang, dan bersama ibu, Anda terus menyalahkanku. Bayu menatapku dengan mata kosong mendengar kata-kataku yang dingin. Wajahnya pucat seperti kertas, dan bibirnya bergetar. Mungkin karena syok akibat terungkapnya penggelapan, pandangannya sama sekali tidak fokus. Anda mengusirku dari rumah dengan mengatakan bahwa aku adalah produk gagal yang tidak bisa melahirkan anak. Tapi sebenarnya tidak begitu. Anda menyembunyikan hal yang paling penting. Aku tidak memberikan surat keterangan dokter itu kepada Bayu, melainkan menyodorkannya tepat di depan mata Ibu Ratih yang berdiri terpaku. Bu Ratih, silakan baca baik-baik dengan mata kepala ibu sendiri. Inilah wujud asli dari putra sulung keluarga Prayoga yang sangat ibu banggakan. Ibu Ratih menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Dengan tergesa-gesa dia mengeluarkan kacamata baca dari tas tangannya dan mulai membaca tulisan di dokumen itu. Mata Ibu Ratih perlahan-lahan membelalak. Di kertas itu, tertera dengan jelas nama klinik spesialis kesuburan terkenal di provinsi ini dan nama lengkap Bayu. Tanggalnya adalah 5 tahun yang lalu. Infertilitas pria. Oligospermia berach. Suara serak keluar dari mulut Ibu Ratih. Tangannya gemetar hebat dan kertas itu berbunyi gemerisik. Peluang kehamilan alami mendekati 0. Tidak mungkin. Ini hasil tes Bayu? Suara Ibu Ratih bergetar seolah melihat mimpi buruk yang tidak bisa dipercaya. Aku, dengan suara tenang namun sedingin es, menyampaikan fakta kejam itu. Benar. 5 tahun yang lalu, Mas Bayu diam-diam pergi sendirian ke klinik spesialis dan menerima hasil yang menyedihkan ini. Artinya, penyebab kami tidak bisa memiliki anak bukanlah saya, melainkan Mas Bayu. Saat kata-kata itu menggema di lobi, semua ekspresi lenyap dari wajah Ibu Ratih. Dia membandingkan surat keterangan di tangannya dengan putranya yang merangkak di lantai. Napasnya menjadi pendek dan dadanya naik turun dengan hebat. Tidak mungkin, kan? Bayu, katakan kalau ini bohong. Kau selalu bilang padaku kalau Yuni mandul makanya tidak bisa punya anak. Bayu tidak bisa mengangkat wajahnya, hanya bisa meremas karpet dengan kuat. Keheningannya, yang tidak bisa membantah sedikit pun, menjadi bukti paling fasih dari kebenaran. Mas Bayu terus menjadikan saya kambing hitam untuk melindungi harga dirinya sebagai laki-laki. Dia terus memaksaku menjalani program kesuburan yang menyakitkan, meskipun dia tahu penyebabnya ada pada dirinya. Aku mengubah kemarahan 10 tahun yang meluap dari lubuk hatiku menjadi kata-kata yang tenang dan meludahkannya. Hari itu, saat ibu memaki-maki saya dan bahkan membuat saya bersujud minta maaf, Mas Bayu tahu kebenarannya tapi hanya diam menatap saya rendah. Surat keterangan dokter itu terlepas dari tangan Ibu Ratih dan melayang jatuh ke lantai. Dia akhirnya menyadari bahwa selama 10 tahun dia telah menganiaya menantu yang sama sekali tidak bersalah, dan memanjakan putranya yang sebenarnya menjadi biang keladi. Bagi dia yang lebih mementingkan citra dan garis keturunan, fakta bahwa putranya tidak bisa memiliki keturunan adalah penghinaan yang tak tertahankan. Dan pada saat yang sama, dia pasti mengerti betapa ajaibnya kelahiran Cahya. Ibu Ratih tiba-tiba menjerit seperti binatang buas dan mencengkeram dada Bayu yang duduk di lantai. Dasar anak sialan, kebohongan mengerikan apa yang telah kau lakukan. Kau membiarkanku menganiaya Yuni. Kau tahu betapa aku menginginkan cucu, kan? Kenapa kau malah melakukan kejahatan seperti penggelapan dan mencoreng nama keluarga Prayoga? Ibu Ratih mulai memukuli dada dan punggung Bayu seperti orang gila. Bayu, tanpa melawan, hanya pasrah dipukuli ibunya. Pemandangan keluarga yang hancur total ada di sana. Hubungan mereka, yang dilapisi dengan kepalsuan, citra publik, dan kebohongan egois, hancur berkeping-keping di hadapan cahaya kebenaran. Vika, yang menatap pemandangan menyedihkan itu dengan dingin, akhirnya membuka mulutnya. Rendahan. Tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, penjahat, dan di atas semua itu tidak bisa punya anak.
Suara Vika hanya mengandung rasa jijik yang tak terhingga. Dia melepaskan cincin pertunangan mewah dari jarinya dan melemparkannya dengan keras ke wajah Bayu. Cincin itu berbunyi klang saat mengenai dahi Bayu dan menggelinding di lantai. Pernikahan ini tentu saja batal. Aku akan menuntutmu ganti rugi karena telah menipuku, jadi bersiaplah. Tunggu saja surat dari pengacaraku. Vika meludah begitu, lalu membalikkan gaun pengantinnya dan pergi meninggalkan lobi tanpa menoleh sedikit pun. Mata Bayu yang mengantar kepergiannya sudah tidak lagi memancarkan cahaya apapun. Aku, sambil menatap mereka, merasa bahwa penderitaanku selama 10 tahun akhirnya benar-benar terbalaskan. Mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Aku tidak perlu melakukan apapun untuk membalas dendam. Hanya dengan mengungkapkan kebenaran, mereka hancur dengan sendirinya. Pengacara Hermawan dengan tenang berdiri di sebelahku dan berkata dengan suara lembut, "Ayo kita pergi, Yuni. Di sini bukan lagi tempatmu." Aku mengangguk tanpa kata dan hendak berbalik untuk pergi. Saat itulah, Ibu Ratih yang menangis tersedu-sedu merangkak dan memeluk kakiku. "Yuni. Yuni. Tolong, tunggu." Ibu Ratih memohon dengan putus asa, wajahnya menempel di sepatuku. "Aku yang salah. Aku ditipu oleh Bayu. Aku benar-benar minta maaf atas perbuatanku padamu. Jadi tolong, biarkan kami bertemu dengan Cahya sebagai cucu keluarga Prayoga." Kata-kata Ibu Ratih terlalu egois dan menjijikkan. Setelah kehilangan segalanya, bagi dia, Cahya yang lahir secara ajaib menjadi satu-satunya harapan untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Prayoga. Aku berhenti, dan menatap dingin ke arah Ibu Ratih yang wajahnya basah oleh air mata dan ingus. "Bu, sampai akhir pun Anda hanya memikirkan diri sendiri, ya? Cahya sebagai cucu keluarga Prayoga. Jangan bercanda." Aku menepis tangan Ibu Ratih dan menyatakan dengan suara jelas, "Anak ini adalah nyawaku. Saya tidak akan membiarkan penjahat seperti Mas Bayu atau Anda yang hanya bisa mencintai garis keturunan menyentuhnya seyung kuku pun." Aku tidak menoleh lagi dan meninggalkan hotel bersama pengacara Hermawan. Saat keluar, langit biru cerah terbentang luas, dan hatiku terasa lebih cerah dari sebelumnya. Namun, neraka mereka tidak berakhir di situ. Malam itu, sebuah telepon masuk ke ponselku dari pengacara Hermawan. Apa yang terjadi pada Bayu dan Ibu Ratih yang tertinggal di gedung pernikahan, dan bagaimana nasib tragis mereka selanjutnya? Kehancuran sejati mereka dimulai dari sana. Lewat pukul 9 malam, di ruang tengah rumah orang tuaku yang sunyi, aku mendengarkan telepon dari pengacara Hermawan melalui speaker. "Mereka sekarang pasti sedang merasakan penderitaan di dasar neraka," suara tenang Hermawan terdengar dari ponsel. Tragedi yang diceritakannya setelah kami pergi dari hotel jauh lebih tragis dan memilukan dari yang kubayangkan. Setelah kami pergi, manajer hotel mendatangi Bayu dan Ibu Ratih yang tertinggal di lobi dengan panik. Tentu saja. Mempelai wanita kabur dengan gaun pengantin, tamu undangan dan kerabat semua pulang. Resepsi dibatalkan total, hanya menyisakan hidangan mewah dan souvenir yang tak berguna. Biaya pembatalan dan biaya upacara hari ini total sekitar 400 juta rupiah. Bisakah Anda bayar lunas sekarang? Mendengar kata-kata tanpa ampun dari manajer, Ibu Ratih hampir pingsan. Kartu kredit Bayu sudah mencapai limit dan tidak bisa ditarik sepeser pun. Ibu Ratih juga tidak bisa membayar sejumlah itu dari dompetnya. "Kau yang bayar. Ini kan pernikahanmu," kata Ibu Ratih sambil menendang Bayu yang duduk di lantai, tanpa peduli tatapan orang. "Ibu kan yang pamer mau paket paling mahal. Aku sudah tidak punya uang sepeser pun. Aku sudah dipecat dari kantor dan mungkin akan ditangkap polisi." Bayu juga menangis histeris sambil menyalahkan ibunya. Bibi-bibi kerabat, karena takut terseret masalah uang, tidak ada satupun yang membantu dan kabur pulang. Akhirnya, Ibu Ratih terpaksa menandatangani surat perjanjian pembayaran kepada hotel dengan jaminan tanah dan bangunan rumahnya. Pengacara Vika juga sudah mengirimkan surat tuntutan ganti rugi melalui surat tercatat. Bayu, dengan utang pengembalian dana penggelapan, utang hotel, dan ganti rugi kepada Vika, tidak punya pilihan lain, selain bangkrut total. Mendengar laporan itu, hatiku anehnya terasa datar. Mendengar orang yang pernah kucintai hancur, tidak ada emosi yang muncul. Hanya ada perasaan bahwa 10 tahun yang panjang telah benar-benar runtuh. Namun, kejahatan memang selalu menjijikkan. Keesokan sorenya, dua sosok yang sangat menyedihkan muncul di depan rumah orang tuaku. Bayu dan Ibu Ratih. Pakaian mewah kemarin sudah tidak terlihat, mereka mengenakan pakaian kusut dan bersujud menangis di depan gerbang. Ayahku melarangku, tapi aku membuka pintu depan dengan tenang, untuk mengakhiri semuanya dengan tanganku sendiri. "Yuni, tolong, aku yang salah.
aku benar-benar bodoh. Begitu melihatku, Bayu berteriak sambil menggosokkan dahinya ke tanah beton. Aku sekarang hanya punya kau dan Cahya. Tolong izinkan aku memulai lagi sebagai ayah Cahya. Aku bahkan merasa jijik dengan keegoisannya. Kata-kata itu tidak mungkin keluar dari mulut pria yang beberapa hari lalu merendahkanku karena pengangguran, mengancam akan merebut hak asuh, dan menuntut 500 juta rupiah. Setelah kehilangan uang, status, dan perempuan muda, tempat terakhir untuk bergantung adalah mantan istri yang paling dia perlakukan seperti sampah. Yuni, aku juga minta maaf. Lupakan semua yang telah terjadi. Cahya adalah satu-satunya harapan keluarga Prayoga. Tolong biarkan aku menggendongnya. Mulai sekarang aku akan menjadi pembantumu atau apapun, jadi tolong jangan tinggalkan kami. Dari mulut mereka, yang keluar hanyalah alasan-alasan memalukan dan saling menyalahkan. Aku ditipu oleh Vika. Dia yang membuatku menghabiskan uang. Makanya aku jadi begini. Teriak Bayu, dan langsung disambut oleh Ibu Ratih. Benar. Perempuan itu yang menggoda Bayu, yang salah adalah perempuan itu dan kelemahan Bayu. Aku menatap mereka yang bersujud dan menangis dalam diam. Kenangan 10 tahun berputar di benakku seperti lentera. Saat aku demam tinggi dan terbaring sakit, Bayu dengan dingin berkata, "Makanannya mana?" Lalu pergi makan di luar sendirian. Saat Ibu Ratih patah tulang dan dirawat di rumah sakit, aku setiap hari ke rumah sakit merawatnya sampai ke urusan pribadinya, tapi tidak pernah sekalipun dia mengucapkan terima kasih. Saat aku sendirian ke klinik kesuburan, menahan sakit dan menangis di malam hari, Bayu tertawa bersama perempuan muda di apartemen mewah, dan Ibu Ratih terus menyebutku produk gagal yang tidak bisa melahirkan keturunan. Semua penderitaan itu tumpang tindih dengan penampilan menyedihkan mereka saat ini. Mereka sekarang menangis bukan karena beratnya dosa yang mereka perbuat. Mereka menangis karena sedih telah kehilangan segalanya dan jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan. Mereka tidak memahami rasa sakitku dan tidak benar-benar bertobat. Hentikan. Suaraku yang rendah dan dingin menggema di senja yang dingin. Bayu dan Ibu Ratih, seolah berharap akan mendapat kata-kata pengampunan, mengangkat wajah mereka dengan penuh harap. Tapi begitu menyadari tidak ada sedikit pun rasa kasihan di mataku, wajah mereka kembali putus asa. Sebanyak apapun kalian menangis dan meminta maaf, air mataku selama 10 tahun tidak akan kembali. Ini bukan salah Vika atau siapapun. Ini semua adalah jalan yang kalian pilih sendiri. Aku melangkah mendekati mereka dan berkata dengan jelas. Mas Bayu, Anda bukan lagi ayah Cahya. Dan Bu Ratih, keluarga Prayoga berakhir di generasi Anda. Bagi mereka, pernyataan itu seperti hukuman mati. Ibu Ratih menjerit pendek, lalu jatuh pingsan dan menangis histeris. Bayu juga. Dengan mata kosong menatap ke udara. Mulutnya mengeluarkan air liur, sambil meracau tanpa daya. Hati mereka benar-benar hancur. Jika kalian tidak pergi dari sini, saya akan panggil polisi. Jangan pernah muncul lagi di hadapan kami. Aku dengan tenang berbalik dan menutup pintu depan. Suara tangisan di belakangku benar-benar terhalang oleh pintu tebal. Aku mengunci pintu dan menarik napas dalam-dalam. Sudah berakhir. 10 tahun belenggu yang panjang dan menyakitkan yang mengikatku, kini, saat ini, benar-benar terlepas. Kembali ke ruang tengah, orang tuaku menyambutku dengan wajah cemas. Aku tersenyum tenang dan dengan lembut menggendong Cahya yang tertidur di buayan. Anak ini adalah satu-satunya harapan yang telah kulindungi dengan mempertaruhkan nyawaku. Aku berhasil melindungi nyawa suci ini dari tangan kotor mereka. Kamu hebat, Yuni. Ayo, kita makan malam yang hangat. Mendengar suara lembut ibu, aku tidak bisa menahan diri dan air mataku mulai menetes. Itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan dan harapan yang menandai awal kehidupan baru. Semuanya sudah berakhir. Aku pikir, aku hanya perlu menjalani hari-hari tenang bersama Cahya. Tapi malam itu, setelah menidurkan Cahya, aku menyadari ada sepucuk surat untukku. Dokumen terakhir yang dikirim oleh pengacara Hermawan. Saat melihatnya, aku menyadari bahwa aku perlu membuat satu keputusan lagi dalam hidup baruku. Keheningan malam menyelimuti seluruh rumah. Aku, di samping buayan tempat Cahya tertidur, hanya dengan cahaya lampu kecil, membuka amplop tebal dari pengacara Hermawan. Di dalamnya ada beberapa dokumen hukum dan sepucuk surat tulisan tangan dari Hermawan. Aku menenangkan napas, perlahan membuka surat itu, dan membacanya kata demi kata. Yuni, selamat atas perjuangan panjangmu. Dengan ini, mereka tidak akan pernah bisa mendekatimu dan Cahya lagi. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang rapi yang mencerminkan kepribadian Hermawan yang hangat dan tulus. Surat perintah larangan mendekat dan semua prosedur hukum telah selesai.
Mulai sekarang, hiduplah demi kebahagiaanmu sendiri. Dokumen yang dilampirkan adalah akta notaris di mana Bayu melepaskan semua hak asuh dan hak kunjung terhadap Cahya, dan berjanji tidak akan pernah muncul lagi di hadapan kami. Jika mereka melanggar janji ini dan mendekati kami atau orang tua kami, akan ada denda besar dan tindakan hukum yang tegas. Mereka benar-benar tersudut dan tidak punya pilihan selain menerima syarat ini. Aku memeluk tumpukan dokumen itu di dadaku dan memejamkan mata. Rantai dingin yang mengikat hatiku selama 10 tahun dan membuatku sulit bernapas, kini benar-benar putus. Air mata terus mengalir di pipiku. Itu bukan air mata kesedihan atau penyesalan. Itu adalah air mata kelegaan dan pembebasan yang mendalam karena telah benar-benar mendapatkan kembali hidupku. Aku dengan lembut menyentuhkan jariku ke tangan mungil Cahya yang sedang tidur. Cahya tanpa sadar balas menggenggam jariku dengan kuat. Karena nyawa kecil inilah, aku bisa terus berjuang melawan manusia-manusia mengerikan itu tanpa patah semangat. Aku pikir aku yang melindunginya, padahal sebenarnya dialah yang melindungiku. Setahun berlalu dengan tenang. Musim berganti, dan angin musim gugur yang sejuk kembali berhembus. Cahya sudah berusia 1 tahun, dan mulai berjalan tertatih-tatih dengan kakinya sendiri. Cahya, ayo sini. Bisa jalan sampai ke tempat kakek, tidak? Sore hari di akhir pekan, di ruang tengah rumah orang tuaku, ayah merentangkan tangannya memanggil Cahya. Cahya, dengan senyum merekah, berusaha keras menggerakkan kaki mungilnya, dan melompat ke dada ayah. Pak, jangan dipaksa. Nanti jatuh, bahaya. Kata ibu sambil tersenyum dari dapur, menatap mereka dengan hangat. Tidak ada lagi udara dingin seperti di rumah mertua dulu. Tidak ada yang menyalahkanku, tidak ada yang menyakiti orang lain demi gengsi atau citra di mata masyarakat. Yang ada di sini hanyalah cinta tulus dan tawa dalam kehidupan sehari-hari yang tenang. Aku sudah mulai bekerja paruh waktu di perpustakaan kecil di dekat rumah. Bagiku yang sejak dulu suka buku, bekerja di perpustakaan yang tenang dan damai menjadi waktu yang berharga untuk menyembuhkan hati. Hubungan dengan rekan kerja juga baik, mereka yang tahu situasiku selalu mendukungku agar bisa bekerja sesuai kemampuanku. Secara finansial dan mental, aku perlahan-lahan mulai berdiri teguh dengan kakiku sendiri. Suatu sore, aku bertemu dengan Sinta di sebuah kafe di depan stasiun setelah lama tidak bertemu. Dia adalah salah satu pahlawan yang telah menyelamatkanku dari hari-hari kelam itu. Yuni, kamu benar-benar terlihat jauh lebih cerah, ya? Syukurlah kamu bisa keluar dari lumpur itu. Sinta tersenyum lega melihat wajahku. Kami minum kopi sambil bercerita tentang kabar masing-masing. Di tengah percakapan, Sinta dengan sedikit ragu menceritakan gosip tentang nasib Bayu dan keluarganya. Mas Bayu akhirnya dituntut oleh perusahaan atas penggelapan. Sekarang dia bekerja di pabrik jauh sambil tinggal di mes untuk membayar utangnya. Ibu mertuamu juga menjual rumah mewahnya untuk membayar utang. Sekarang dia tinggal sendirian di apartemen tua yang sederhana. Mendengar kata-kata Sinta, hatiku anehnya terasa datar. Nasib orang-orang yang dulu begitu merendahkan dan sombong padaku. Tapi mendengar mereka merasakan neraka atas perbuatan mereka sendiri, tidak ada rasa senang atau sedih yang muncul. Tetangga juga tahu keributan itu, jadi tidak ada yang mau mendekat. Benar-benar karma, ya. Sinta menghela napas dengan jengkel dan meletakkan cangkir kopinya. Mereka sudah menjadi masa lalu. Yuni, teruslah menatap ke depan dan berbahagialah. Aku mengangguk dalam-dalam mendengar kata-kata lembut Sinta. Bagiku, mereka sudah benar-benar menjadi orang asing, tidak ada hubungannya sama sekali dengan hidupku. Terus terperangkap dalam kebencian dan kemarahan masa lalu sama artinya dengan membiarkan mereka masih menguasai hatiku. Aku telah memutuskan untuk melepaskan semua masa lalu dan hanya berjalan ke depan. Setelah dari kafe, aku berjalan ke taman terdekat tempat orang tuaku menunggu untuk menjemput Cahya. Langit musim gugur begitu tinggi dan cerah, daun-daun ginkgo yang berwarna keemasan menari-nari di tiup angin. Saat mendekati pintu masuk taman, aku melihat Cahya sedang bermain bersama ayah di dekat perosotan. Ah, Mama! Mama, sini! Cahya yang melihatku melambaikan tangannya dengan gembira, dan berlari ke arahku dengan senyum merekah. Aku berjongkok dan memeluk tubuh mungilnya dengan erat. Dari rambut Cahya yang berjemur di bawah sinar matahari, tercium aroma hangat dan lembut seperti matahari. Anginnya mulai dingin, ya. Ayo kita pulang. Saat aku berkata begitu, Cahya mengangguk dengan semangat dan menggenggam tanganku erat-erat. Berjalan bertiga bersama ayah, kami perlahan-lahan menyusuri jalan pulang. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Menahan kata-kata dingin ibu mertua, menangis karena ketidakpedulian suami, hari-hari yang kuhabiskan meraba-raba di terowongan gelap.
Saat itu, aku hampir kehilangan nilai hidupku karena dianggap sebagai produk gagal. Namun, karena penderitaan seperti neraka itulah aku bisa memeluk cahaya. Jika dipikirkan begitu, bahkan 10 tahun yang terasa sia-sia itu pun bisa kuanggap sebagai masa persiapan yang panjang untuk bertemu dengan nyawa ajaib ini. Di ujung jalan yang kami lalui, terbentang langit senja yang indah berwarna oranye. Tidak perlu menoleh ke belakang lagi. Di sampingku, ada putraku yang lebih berharga dari nyawaku, dan keluarga yang selalu menjagaku dengan hangat. Besok, pasti akan dimulai hari yang sama tenang dan lembutnya seperti hari ini. Jalan baru yang akan kulalui bersama anakku ini begitu cerah dan penuh dengan cahaya harapan. Aku menggenggam tangan mungil cahaya lebih erat, dan melangkah perlahan namun pasti ke arah matahari terbenam.